Ya, selamat malam Ibu Selamat Bapak. malam, Pak Tumbal. Malam hari ini tolong disiapkan Alkitabnya di depan. Walaupun nanti ada apa di slide ya, tapi karena nanti akan bolak-balik terus supaya nanti memperbandingannya enak gitu ya. Karena hari Ya, ini Pak. kita bukan hanya mau merenung, tapi mau belajar tadi ya, dikatakan mau belajar. Jadi saya agak hati-hati nih karena jangan sampai nanti jadi belajar teologi ya, saya malah sudah meninggalkan pelan-pelan gitu. Soalnya kalau belajar terus nanti malah tambah pusing, tambah habis rambut nih rontoknya. Jadi saya melihat ada hal yang baik yang harus kita pahami kalau kita memang mau mendalami firman Tuhan gitu ya. Jadi yang pertama tentunya pertolongan Roh Kudus dulu ya. Kita nggak bisa melepaskan itu karena nggak mungkin kita dapat memahami firman Tuhan dengan baik, dengan benar gitu ya. Karena pikiran kita ini kan sering keliru begitu ya, sering keliru. Oleh karena itu, kita mau mohon bimbingan dari Roh-Nya yang kudus untuk supaya kita dapat memahami firman Tuhan ini dengan baik. Tadi udah berdoa ya, Pak ya? Sudah loh, kan Pak Nurdin yang pimpin. Jadi satu kali aja cukup kan ya? Iya, Pak. Pak Tumbal mau doa lagi boleh? Baik. Saya langsung ya, Iya, Pak. izin Silakan, Pak. untuk masuk ke share screen ya. Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Terima kasih. Baik, kita akan saya ganti sedikit ya, Pak ya. Apa kalimatnya bukan Oh, iya, bukan iya, iya. menemui tapi menjumpai. Iya, Pak. Silakan, Pak. Yesus seperti Yohanes 15 itu ya, bukan kamu yang mencari aku, tapi akulah yang mencari kamu. Jadi di dalam cerita ini memang Yesus yang sengaja menjumpai Sakeus kan gitu ya. Oleh karena Iya, itu Pak. saya pikir tepatnya mungkin kalau bukan hanya bertemu tapi memang sengaja Yesus menjumpai. Walaupun kelihatannya dalam cerita ini kelihatannya nggak seperti itu ya, cuma lewat-lewat gitu aja. Tapi sebenarnya setelah saya bolak-balik saya perhatikan karena ada kaitannya nanti dengan ayat pasal yang 18 ya tentang orang buta itu. Oke, mari kita akan lihat dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Pelan-pelan ya, saya akan coba masuk ke sini dulu nih sebelum kita masuk kepada teksnya. Yang pertama ada 3 pertanyaan yang akan saya jawab nanti dan akan kita renungkan bersama supaya nanti bisa menjadi acuan bagi kita. Yang pertama adalah apa tujuan Lukas sebenarnya menuliskan kisah Sakeus ini? Ini sangat penting ya, kenapa? Nah, nanti kita lihat ya. Lalu yang kedua, melalui kisah Sakeus, pesan penting apakah yang mau disampaikan Lukas kepada saya? Karena ini sifatnya sangat pribadi ya. Lalu yang ketiga, apakah kisah Sakeus menggerakkan saya untuk melakukan sesuatu? Ibu Bapak, hal yang sangat penting dan jangan pernah kita lupakan adalah setiap kali kita membaca Alkitab, saya selalu melakukan 3 hal ini ya. Apa tujuan? Kemudian yang kedua, pesan penting apa? Jadi saya fokus dengan bacaan itu ya. Lalu yang ketiga, apa menggerakkan apa? Jadi komitmennya itu apa? Menggerakkan apakah ayat-ayat firman Tuhan ini bagi saya? Ya ini sangat penting ya, karena disitulah saya berjumpa dengan Tuhan. Udah ya? Oke. Nanti ini akan kita jawab. Lalu saya akan masuk ke sini dulu. Jadi waktu saya belajar teologi dulu, ada namanya Sondergut. Nah, tolong nanti dibuka ya, Matius 18 dan 19 ya, untuk dilihat paralelnya. Sondergut adalah hal khusus, ini Matius 18 ya. Sondergut adalah hal khusus dari Lukas. Jadi, apa sih Sondergut itu? Hal khusus maksudnya apa? Karena Injil itu kan ada sinopsis ya, Matius, Markus, Lukas. 3 itu kan. Nah, Sondergut itu berarti tes. Nah, nanti Yohanes juga begitu ya. Yohanes juga ada ya. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pas di Yohanes itu juga nanti ada banyak sekali Sondergut. Nah, Lukas ini kebetulan ya, cerita Sakeus ini kaitannya dengan tadi Sondergut ya. Ada hal yang khusus yang mau disampaikan oleh Lukas. Nah, mari kita lihat misalnya ya. Coba kita buka dalam Lukas 18. Saya tuliskan di situ ya. Sudah ada ya, sudah ada Alkitab di depannya. Misalnya ayat 18, judulnya kan orang kaya sukar masuk
kerajaan Allah. Nah, itu ada paralelnya. Jadi bisa kita lihat juga cerita yang sama ini di Matius 19 ayat 16 sampai 26, Markus 10 ayat 17 sampai 27. Lalu yang kedua, upah mengikut Yesus. Kita belajar pelan-pelan ya sama-sama. Di situ juga ada paralelnya nih. Jadi bisa kita lihat juga di Matius 19 27 sampai 30, Markus 10 28 sampai 31. Lalu yang ketiga, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ada juga paralelnya. Matius 20 ayat 17 sampai 19, Markus 10 ayat 32 sampai 34. Dan kemudian Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Matius 20 ayat 29 sampai 34, Markus 10 ayat 46 sampai 52. Nah, tiba-tiba sekarang kita masuk kepada bacaan kita, Sakeus. Coba kita lihat, ada paralelnya nggak ya? Nggak ada ya? Oke. Jadi di bawahnya itu tidak ada paralelnya. Ini berarti Sondergut atau hal khusus dari Lukas. Jadi melalui cerita ini, Ibu Bapak, melalui cerita Sakeus ini, Lukas kepingin sekali memberitahukan sesuatu yang sangat penting menurut dia. Dan yang menarik adalah ini ada kaitannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya atau pasal yang sebelumnya. Khususnya yang paling dekat yaitu pasal 18 ya. Makanya saya tuliskan di sini paralelnya tadi, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah karena nanti tidak akan singgung di situ. Lalu upah mengikuti Yesus, lalu ini tentang pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus, lalu Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Jadi kita waktu membaca satu perikop atau satu bacaan, satu nas bacaan, jangan lupa untuk melihat yang sebelumnya dan sesudahnya. Paling tidak yang paling dekat lah, supaya kita lihat bahwa ini ada kaitannya sangat akrab sekali. Oke, pelan-pelan ya. Sudah sampai di sini. Lalu apa sih yang sebetulnya Lukas mau ceritakan tentang Sakeus? Apa kekhususan? Apa yang penting dari pemberitaan tentang Sakeus ini? Saya masuk ke bacaan sekarang ya. Nanti kita akan masuk ke sini ya, tentang orang kaya. Lukas 19 ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Kita pelan-pelan ya bahas di sini. Yang pertama, hal yang sangat penting di sini adalah kalau kita lihat, Ibu Bapak, coba kita lihat sebentar di pasal 18 ayat 35. Udah ketemu ya? Pasal 18 ayat 35 betul ya? Iya. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Jadi ini lanjutannya Ibu Bapak ya. Nah, ini kan yang tadi paralelnya keterkaitannya dengan ayat sebelumnya. Kalau enggak nanti kita nggak ngerti nih kenapa kok ada di sini. Nah, kota Yeriko ini sangat penting. Kalau kita pernah mendengar tentang peristiwa Yeriko, siapa tuh ya di Perjanjian Lama? Yang muter-muter itu nyanyi-nyanyi muter lu tembok Yeriko hancur itu. Yosua, Pak. Yosua betul ya. Yang Yosua ya cerita Yeriko, tapi ini Yeriko yang lain nih. Jadi maksudnya bukan cerita Yeriko itu karena kalau Yeriko itu kan kayak perobohan tembok ya. Kalau ini enggak, peristiwa Yeriko ini malah memperlihatkan keselamatan, datangnya keselamatan itu. Dan Yeriko ini adalah tempatnya Herodes. Pastinya Tuhan Yesus datang ke Yeriko bukan untuk nemuin Herodes ya, tapi ada something atau sesuatu yang mau dilakukan, sesuatu yang sangat penting. Kenapa Tuhan Yesus itu melewati Yeriko? Nah, itu dulu ya. Lalu kemudian Lukas 19 ayat 2. Di situ ada seorang bernama Sakeus, yaitu kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Saya bahasnya satu-satu ya, Bapak, supaya nanti jelas ya. Jadi, yang namanya Sakeus ini sebenarnya adalah orang Yahudi dia. Tapi kenapa kok dia bisa menjadi pemungut cukai? Padahal pemungut cukai itu kan sebenarnya orang-orang Romawi ya. Ini kan di bawah pemerintahan Romawi ya. Nah, pada saat itu Ibu Bapak, pemungut cukai itu disewakan gitu ya. Kayak apa sih sekarang? Kayak parkiran kali ya. Diberikan pada swasta, jadi disewakan pada swasta gitu. Makanya ada banyak pemungut cukai. Nah, di sini Sakeus itu bisa menjadi pemungut cukai kenapa? Karena dia nyewa gitu ya, menyewa dari pemerintahan Roma. Nah, ini seperti orang bilang mungkin antek-anteknya katakanlah gitu. Makanya orang benci sekali. Karena namanya pemungut cukai pasti kaitannya dengan kesalahan, dosa dan lain sebagainya. Ya.
istilah menyewa tadi agak tidak jelas, mengaburkan. Mungkin semacam franchise gitu ya, Pak? Iya, franchise, betul, Pak. Kayak saya menggambarkan kayak parkiran tuh, Pak, ya. Iya, iya, Jadi iya. punya pemerintah, bayarnya kan ke pemerintah, tapi kan disewakan ya. Iya, iya. Nanti penyewa itulah Franchise nanti ya, Pak, ya? itu yang akan mendapatkan keuntungannya dari situ. Nah, ini seperti itu juga, Pak. Jadi disewakan, nah orang Yahudi ini nyewa dari orang Romawi itu. Di sini orang Yahudi jadi sangat benci sekali karena dianggap ini orang berdosa, kan kaitannya dengan uang, dengan dosa, dan lain sebagainya. Dengan penipuan, sokok-sokok, dan lain sebagainya. Apalagi di sini sebutkan kepala, saya kasih tebal ya. Jadi bisa dibayangkan pemungut cukai saja sudah dibenci, disingkirkan, disisihkan, menjadi marginal people gitu ya. Apalagi dia kepala. Jadi kebenciannya orang tuh sungguh sangat luar biasa sekali ya. Dan ia seorang kaya. Nah, ini menarik ini Bapak Ibu. Ya, kenapa Lukas menuliskan ini? Ini peristiwanya kayaknya hampir bersamaan dengan yang di atas tadi ya, Lukas 18 tentang orang buta tadi. Makanya saya akan lihatkan ke atas sedikit lagi. Nah, ini. Jadi kalau kita paralelkan, kita lihat tentang orang kaya dalam Lukas 18 ayat 18-27, kita masih ingat dong ya. Jadi orang kaya yang menggambarkan tentang orang kaya yang sulit masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang kaya yang datang kepada Yesus mengatakan, "Guru, apalagi yang harus saya lakukan? Semua harus saya lakukan." Lalu Yesus mengatakan, "Kalau gitu bagikanlah hartamu," dan lain sebagainya itu ya. Lalu satu lagi dalam Lukas 19, ini menarik ya. Ini diparalelkan sana ya. Kisah Sakius menggambarkan interpretasi dan sekaligus respon Lukas tentang Lukas 18-87. Tidak mustahil orang kaya hidupnya itu berkenan kepada Allah. Jadi saya melihat ini satu respon langsung begitu. Kenapa sampai Sakius dituliskan khusus oleh Lukas, ini rupanya akan merespon yang Lukas 18, yang paralelnya juga ada di di kitab Injil lainnya gitu. Ya, tadi sudah kita lihat ya, ada di kitab Injil lainnya. Nah, sekarang ini Lukas dengan cerita Sakius ini mau mengatakan nggak semua orang kaya loh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini contohnya, saya mau kasih tahu tentang Sakius yang juga orang kaya, yang jahat, tapi toh berkenan di hadapan Tuhan. Wah, ini rahasia yang luar biasa menurut saya ya. Kok bisa seperti itu? Mari kita lihat. Lanjutkan ya. Lalu Lukas 19 ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi rupanya biasanya kalau pemungut cukai kan orang-orang seperti ini nggak interest gitu ya. Tapi dia ini interest banget ini. Ia berusaha, makanya berusaha untuk melihat. Perhatikan kata kerja melihat ya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Nah, kalau kita lihat pada pasal 18, pasti sudah dengar-dengar dong ya, bahwa ini adalah anak Daud, Mesias, dan lain sebagainya. Jadi ada kerinduan, keinginan dari pemungut cukai ini, dari Sakius, untuk melihat orang macam apa sih sebetulnya yang mau lewat ini. Yesus ini orang seperti apa. Jadi ada ketertarikan yang sangat gitu ya, kerinduan yang sangat. Tapi ia nggak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya itu pendek. Ini kayak pendeknya kayak gimana? Apa cebol, apa gimana? Kita nggak tahu ya. Badannya begitu pendek sehingga di antara orang-orang yang ada itu ya biasanya kalau orang pendek ini kan beda sama orang tinggi ya Pak Jarwo. Orang pendek kayak saya ini kan agak-agak minder sedikit ya. Kalau yang tinggi kan merasa bahwa wah kayak udah jalannya juga sudah lain, gayanya juga sudah lain gitu ya. Mungkin karena percaya diri lebih tinggi katanya seperti itu secara psikologis. Jadi bisa dibayangkan di sini Sakius pendek mau menggambarkan orang yang mungkin juga minder gitu ya. Lalu yang sangat menarik di sini adalah bahwa Lukas ini kan sebetulnya bukan, kalau kita tahu latar belakangnya, mungkin dari awal dulu sudah pernah diomongkan ya, bahwa Lukas ini kan bukan orang Yahudi sebetulnya. Dia malah orang Yunani yang juga orang yang tidak langsung lihat Yesus loh. Bukan orang yang kenal Yesus betul, enggak. Jadi seperti Rasul Paulus ya, yang tidak mengenal Yesus, tapi dia menuliskan dari berbagai macam sumber. Sehingga saya bayangkan Ibu Bapak, yang dituliskan oleh Lukas ini berdasarkan informasi yang ada, lalu berdasarkan kepercayaannya Lukas, imannya Lukas, hormatnya dia pada Yesus, dan kemudian dia menginterpretasikan. Sehingga cerita di sini bisa saja ini menjadi alegori, menjadi sesuatu cerita yang ada maknanya, seperti di sini. Misalnya dikatakan, tapi ia nggak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Nah, bagi saya secara pribadi, ini mau mengingatkan kepada saya gitu ya. Mungkin ada banyak orang di sekitar saya yang pengen lihat Yesus.
yang pengen punya kerinduan untuk melihat Yesus. Tapi karena nggak tahu ya, apakah karena pengetahuannya kurang, atau mungkin karena waktunya nggak ada, atau mungkin karena minder, kita nggak tahu. Jangan-jangan saya yang malahan menjadi orang yang menutupi dia. Orang-orang yang membayang-bayangi dia sehingga dia tidak bisa datang, menghalang-halangi dia sehingga dia tidak bisa datang kepada Yesus. Ini alegorinya ya kira-kira ya. Mungkin menarik juga ya. Kita lanjutkan dulu. Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ini lewat di sini juga sama tadi ya. Jadi orang buta tadi kalau kita lihat juga, nanti kita lihat ya paralelnya. Juga kata lewat ada di sana. Ini yang sangat penting adalah bahwa ternyata Sakeus itu tidak putus asa. Dia tidak putus asa, ya. Oke. Dia tidak putus asa, tapi dia berusaha terus. Apa sih? Pokoknya apapun dia lakukan. Untuk apa? Nah, bawahnya ini menarik. Ketika sampai ke tempat ia melihat ke atas dan berkata, ya, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Jadi peristiwa melihat, Ibu Bapak, ini menarik sekali ya, bahwa Sakeus dia berusaha, cuma satu yang dia ingin, yaitu melihat orang macam apakah Yesus ini. Dia pengen tahu, dia pengen melihat. Nah, kata melihat ini rupanya menjadi hal yang sangat penting. Karena ada banyak orang rupanya yang tidak bisa melihat Yesus. Nah, ketika Yesus lewat dalam kehidupannya, kadang-kadang kita pun nggak bisa melihat. Masih ingat ya peristiwa orang Emmaus itu ya, yang berjalan, Yesus ada di situ, ya, tapi mereka nggak bisa lihat. Sampai akhirnya Yesus yang mengambil selaputnya itu ya, sehingga mereka bisa melihat. Ini menarik sekali. Makanya tadi dalam temanya saya ganti dengan kata menjumpai. Hanya ketika Yesus itu menjumpai seseorang dalam kehidupannya, maka orang itu akan dapat melihat Yesus. Itu makanya perjumpaan dengan Tuhan ini sangat penting, tapi pertama-tama tentu inisiatif dari Tuhan. Bukan inisiatif kita, tapi inisiatif dari Tuhan. Sehingga kita bisa melihat dia. Nah, ini hal yang menarik sekali. Dan ketika Yesus sampai, ayat 5 ya, saya kembali lagi ke ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan di sini ya. Saya heran, pernah nggak ngelihat Yesus melihat ke atas? Kira-kira kalimat kata melihat ke atas, ya. Yesus kan tinggi ya, melihat ke atas ini artinya apa? Kalau mau dialegorikan, kalau melihat ke atas ini kan Yesus menengadah ke atas ya kepada Bapanya di surga. Dia melihat ke atas. Artinya apa? Ketika dia melihat kepada Sakeus di sini, sebenarnya dia mau menerima Sakeus, mau memeluk dia. Nah, ini tentunya menjadi sesuatu yang kontradiktif sekali. Mestinya Sakeus disingkirkan mestinya karena dia orang berdosa. Mestinya Yesus tidak dekat-dekat dengan Sakeus karena Sakeus dipinggirkan, disisihkan. Ya, oleh karena itu tidak layak dia untuk didekati. Kira-kira seperti itu, Bapak, ya. Tapi di sini justru berbalikan. Justru Yesus datang kepada Sakeus dan dia tahu persis siapa Sakeus. Ya, orang yang kesepian, orang yang tidak punya teman bersekutu, ya, orang yang merindukan kehadiran orang lain. Nah, disinilah Yesus datang menjumpai Sakeus. Dia tidak memberikan penilaian apapun, tapi secara manusiawi dia cuma datang untuk menjumpai Sakeus, untuk memeluk Sakeus. Seberapapun kesalahannya dia, seberapapun apa yang sudah dilakukan oleh Sakeus. Dan di sini tentunya sangat membuat Sakeus kaget sekali. Padahal ini yang terjadi dalam kehidupan kita ketika saya mencoba untuk memahami ayat ini, Bapak. Saya ya sempat berhenti gitu ya, sempat terhenti dan merenung ya. Betapa banyaknya kita telah menyingkirkan orang-orang yang di sekitar kita yang kita anggap itu remeh-temeh gitu, orang yang seharusnya nggak bisa kita terima. Kalau kita dengar nama A, B, C gitu ya, melalui berita-berita yang ada itu kita sudah langsung, waduh, sama seperti ini ya orang-orang imam-imam kepala dan lain sebagainya yang datang saat itu ya.
mereka juga merasa, oh ini mesti disingkirkan. Kenapa sih kok Yesus datang sama dia? Kenapa? Padahal mereka sudah bangga, sudah kagum, hormat dengan Yesus, tapi yang dilakukan oleh Yesus malah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dipikirkan. Mari kita renungkan, bukankah ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita? Lukas 19 ayat 6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Pastinya ya, responnya Sakeus itu segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Demikian juga dengan kita, Bapak ya. Kalau kita dicelikkan, diterima oleh Yesus, tentu kita juga bersukacita, bersyukur ya. Dan kita katakan ini bertobat. Bahkan banyak orang pertobatannya masih tahu ya kapan dia bertobat, datang kembali kepada Yesus dan lain sebagainya. Tapi apa yang dilakukan oleh Sakeus selanjutnya? Ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tadi di atas menarik ya, karena Yesus mengatakan segeralah turun sebab hari ini aku harus, Bapak. Jadi kayak Yesus yang ya bukan diundang sama Sakeus, tapi Yesus yang mengundang Sakeus. Ini menarik ini. Ya, jadi Yesus mengutarakan bahwa aku tuh yang undang kamu, bukan kamu yang undang aku. Padahal yang punya rumah kan Sakeus ya. Tapi di sini enggak, seolah-olah Yesus tuh yang punya rumah. Yesus yang buka meja seolah, Yesus yang buka persekutuan. Ya, dia mengundang Sakeus untuk hadir bersama-sama dengan dia. Aku harus menumpang di rumahmu. Satu kata harus ini sepertinya memang sudah direncanakan seperti itu. Jadi dia datang ke Yeriko bukan untuk menemui Herodes, tapi sengaja memang untuk berjumpa dengan Sakeus. Nah ini bisa kita lihat ya, ayat 7-nya, tapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Saya lanjutkan Bapak. Ini juga statement yang sangat penting sekali. Dalam Lukas 19 ayat 8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Ini responnya Sakeus. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini kita perlu sedikit tahu latar belakangnya Bapak ya. Jadi biasanya orang yang kaya raya, nah ini sama seperti di pasal 18 tadi ya. Ini kan respon tadi saya katakan ya. Sakeus ini respon dari pasal 18. Orang kaya tadi ketika ditanya bagikanlah hartamu, dia nggak mau. Kenapa? Karena dia terikat dengan hartanya. Jadi persoalan Sakeus di sini, masalah Sakeus di sini bukan berarti dia kemudian karena dia merasa wah bertobat dan lain sebagainya ya, karena dia katakan Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada penafsir atau komentar yang mengatakan bahwa sebenarnya Sakeus itu bukan orang yang berdosa. Dia kan sampai berani mengatakan akan kukembalikan 4 kali lipat, berarti ya dia memang dia pemungut cukai tapi dia nggak memeras itu. Tapi kita tidak akan bahas itu Bapak ya. Yang menarik nanti kita akan lihat. Jadi Sakeus mau menunjukkan di sini bahwa pertobatannya dia bukan sekedar lip service, bukan sekedar di mulut, bukan sekedar di pikiran, bukan sekedar itu. Tetapi apa yang terjadi respon dari Sakeus adalah Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Nah, kalau kita bandingkan dengan pasal 18 tadi, Bu Bapak, Sakeus ini seolah mau memberitahukan aku tidak terikat dengan kekayaanku. Aku memang orang kaya, tapi aku tidak terikat dengan harta ini. Ini buktinya. Aku akan memberikan setengahnya kepada orang-orang miskin. Nah, ini kan memperlihatkan bahwa dia nggak terikat dengan kekayaan. Kekayaan dia boleh miliki, tapi dia tidak terikat dengan kekayaan itu. Demikian juga dengan ketika dia mengatakan, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. 4 kali lipat itu berarti double, Bapak. Memang ada peraturan undang-undang di Romawi ya, kalau ada pemungut cukai yang memeras itu akan dihukum, tapi cuma 2 kali, ya 2 kali lipat. Nah sementara itu Sakeus mengatakan saya akan kembalikan 4 kali lipat. Ini adalah satu reaksi dari pertobatan yang sangat sebetulnya. Jadi Sakeus mau menunjukkan di sini, Lukas mau menunjukkan di sini bahwa yang namanya pertobatan itu tidak sekedar pertobatan mulut atau pertobatan pernyataan saja, atau pikiran saja, atau keinginan saja. Tapi pertobatan itu harus dilakukan, ya. Jadi kebaikan, ada kebaikan responnya.
respon dari pertobatan itu melakukan kebaikan yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Ini kan di sekitarnya ya. Jadi orang-orang di sekitarnya itu apa ya, merasa diberkati lah, katakanlah dari pertobatannya, dia merasakan sesuatu yang berubah, sesuatu yang berbeda. Nah, saya merasa gini Bapak ya, yang paling dekat dengan kita siapa sih? Keluarga kita. Jadi kalau kita katakan saya bertobat, saya sudah berbalik kepada Yesus, tetapi tidak dirasakan oleh keluarga kita, oleh tetangga, nggak usah tetangga kita lah, keluarga kita dulu ya, nggak dirasakan oleh keluarga kita perubahan yang terjadi itu. Saya kira kok itu bukan pertobatannya. Demikian juga dengan ketika dengan tetangga kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Apakah mereka bisa melihat, bisa merasakan kehadiran Kristus melalui kehidupan kita? Ini yang mau ditunjukkan. Jadi memang apa namanya, orang mengatakan, loh kan nggak perlu Pak. Orang kalau mendapatkan kasih karunia Tuhan kan bukan karena kebaikannya, betul. Bukan karena kebaikan kita sehingga kita mendapatkan kasih karunia dari Allah, keselamatan dari Allah, bukan. Tetapi respon Bapak ya, ini adalah tanda, perlu ada tanda. Kenapa? Karena kalau zaman dulu kan belum keturunan ya. Jadi orang Kristen itu belum, misalnya kayak saya ini kan saya keturunan orang Kristen ya. Jadi ya sudah dengan sendirinya saya jadi orang Kristen gitu. Tapi apa tandanya? Nah ini sekarang ya. Jadi tuntut saya sekarang tandanya apa? Kalau memang saya bertobat, saya kembali berbalik kepada Kristus, maka tandanya adalah bahwa hidup saya juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saya. Maka Yesus mengatakan, jadilah garam dan terang dunia. Jadi orang-orang di sekitar saya, keluarga saya terutama, bisa merasakan garamnya, bisa merasakan ada rasanya, bisa merasakan terang itu. Ya, bukan malah terus ada dalam kegelapan, ya, tapi ada di dalam terang itu. Nah, ini hal yang sangat penting sekali, makanya di ayat 9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi bukan keselamatan dia pribadi, Bapak ya, tapi keselamatan rumah ini, berarti orang-orang yang ada di sekitarnya, bukan cuma dia. Jadi ketika dia bertobat, dirasakan oleh sekitarnya, dan sekitarnya itulah yang kemudian juga akan datang kepada Tuhan. Jadi kayak nular gitu ya Bapak. Ini mestinya terjadi ya, yang mau diceritakan sama Lukas di sini. Lalu kemudian ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, ini udah jelas ya bahwa anak manusia datang untuk mencari ya. Jadi kalau kita memang mau ketemu anak manusia, kuncinya gampang ya. Mau ketemu anak manusia, mau ketemu Yesus, ya kita juga harus berjalan di jalan yang sama, yaitu mencari orang-orang yang hilang. Itu pesan yang mau disampaikan oleh Lukas. Sebentar ya, ada satu lagi hal yang sangat penting. Oh, 2 atau 3 lagi sebentar ya, pelan-pelan. Saya mau lihatkan yang ini. Ini menarik ini, soalnya nggak kelihatan. Ini sebetulnya digambar oleh orang yang sama, menggambarkan tentang Sakius. Boleh diperhatikan pelan-pelan. Kira-kira gambaran yang mana, Bapak ya? Yang pertama, yang kiri saya ini atau kanan ya, yang digambarkan Lukas. Pojok kiri atas. Yang kiri atas ya? Iya, Pak. Benar. Oh. Kenapa, Pak? Hanya mengingatkan Sakius dilihat dari atas, nggak mau turun, dan ada upaya secara iman itu ingin menjumpai Tuhan Yesus, betapa rindunya dan bagaimana dia ingin melihat sosok seorang Tuhan sebagai penyembuh dan pembaharu lah. Itu sih. Terima kasih, Pak. Jadi kita lihat di sini kan dari pelukis ini ya, cerita Lukas tadi kan memperlihatkan di sini Yesus melihat ke atas, look up ya, ke atas dia, bukan ke bawah. Biasanya kan orang lihatnya ke bawah gitu ya. Kamu turun dong, kita ngomong, enggak. Ya. Nah, gambar yang sebelahnya mau memperlihatkan ini mirip-mirip sejajar ya, atau malah lebih ke bawah ya, ke arahnya gitu. Bisa lihat ya. Jadi paralel matanya Yesus sama Sakius ini hampir sama di situ. Jadi anunya yang pendek ini ya, apa namanya, pohonnya yang pendek sehingga mereka paralel. Tapi ini jadi nggak lihat ke atas gitu ya. Nah pesannya nih apa? Kita memang seringkali melihat hal itu harusnya sejajar gitu. Bukan cuma itu Bapak ya, yang mau ditunjukkan oleh
oleh Lukas melalui Sakius adalah bahwa memang Yesus itu melihat ke atas dalam pengertian dia menerima, dia memeluk ya orang yang dianggap mungkin sampah masyarakat atau orang yang sudah tidak diperhitungkan lagi oleh masyarakat. Oleh karena apa? Mereka inilah yang membutuhkan uluran tangan karena mereka nggak punya teman, karena mereka kesepian, karena mereka nggak ngerti lagi apa yang mereka harus lakukan. Dan disitulah Yesus selalu hadir. Ya, saya lanjut sedikit lagi. Nah ini mungkin sebagai kesimpulan nanti bisa kita lihat ya. Jadi saya coba bandingkan orang buta dan Sakius. Yang pertama, Lukas 18:35 dan Lukas 19 ayat 1 ya, tentang Yeriko tadi, saya sudah jelaskan ya. Jadi, ini berurutan banget, jadi peristiwanya ya sama sebetulnya, tapi kenapa kok Lukas harus menceritakan Sakius, sementara di Injil-Injil yang lain nggak ada nih cerita Sakius. Ya, berarti ada something yang sangat penting sekali yang mau disampaikan oleh Lukas. Kita juga sama-sama nggak tahu ya, apakah Lukas dapat dari sumber yang lain lagi gitu ya. Karena cerita Sakius kan nggak ada di Injil-Injil yang lain ya. Apakah cerita ini dapat dari sumber lain, lalu kemudian ditaruh di bawahnya gitu ya. Jadi seperti diparalelkan gitu. Lalu dalam Lukas ini juga ada kata lewat ya. Ia berusaha, kata lewat itu di bawahnya. Ini saya keliru. Yang kata lewat 36 itu yang bawahnya ayat 19 ayat 4 juga ada kata lewat di situ. Jadi dalam kehidupan kita ini sebetulnya memang sering kita dilewati oleh Tuhan. Dia ingin menjumpai kita. Pertanyaannya adalah apakah kita juga sering mau membuka hati ya, membuka diri kita, sehingga ketika dia lewat, kita betul-betul berusaha seperti Sakius tadi, atau seperti orang buta tadi, yang betul-betul membutuhkan pertolongannya dia. Betul-betul pengen diterima dan dipeluk oleh dia. Nah, seringkali karena hidup kita sudah biasa aja gitu ya dia Yesus lewat ya kita mungkin nggak bisa merasakannya itu. Saya nggak ngerti di sini, mungkin harus spiritual sekali ya. Lalu kemudian hal yang ketiga yang sama adalah hal melihat. Yang orang buta tadi, apa yang kamu kehendaki? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu ayat 19:3 itu juga ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Nah, Ibu Bapak, saya melihat di sini kata melihat bukan sekedar melihat dengan mata fisik ya, tapi lebih kepada melihat dengan mata rohani. Ya, jadi hanya ketika dijumpai oleh Yesus kita bisa melihat hal-hal yang kita tidak bisa lihat. Saya tadi ingatkan cerita yang baru saja ya. Kemarin Pak Yos juga berkhotbah tentang Emmaus itu ya. Jadi ketika selaput di matanya mereka itu apa sih istilah yang mengaburkan itu ditarik baru mereka bisa melihat tercerahkan dalam hidup mereka sehingga terjadi transformasi ya, terjadi perubahan dalam hidup mereka yang tadinya meninggalkan Yerusalem mereka jadi kembali ke Yerusalem dan pengen cepat-cepat mengabarkan hal itu kepada banyak orang. Nah, tadi saya baru juga mendengar bahwa ternyata yang didatangi Yesus sebuah orang itu bukan siapa-siapa, mereka orang biasa-biasa aja. Bukan rasul, bukan murid, bukan siapa-siapa gitu ya. Tapi orang-orang yang kayak orang banyak begitu ya Bapak ya. Tapi justru mereka yang ketika Yesus hadir dalam hidup mereka, jadi orang yang didatangi, dijumpai oleh Yesus, pasti mereka pengen cerita. Dia nggak tahan, pengen cepat kembali ke Yerusalem, pengen cerita perjumpaannya dia dengan Tuhan. Nah ini tanda-tanda sebetulnya orang yang dekat dengan Tuhan, selalu kagum dengan Tuhan dan pengen selalu cerita tentang apa sih yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup saya. Oke, ini yang terakhir. Oke. Sementara itu dulu ya Bapak ya, saya coba. Nanti kalau ada sesuatu mungkin. Kenapa Pak Jarwo ketawa Pak? Ya Pak Tumpal menjanjikan ini yang terakhir, ternyata nggak ada. Nggak ada ya? Terima kasih Pak Tumpal. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bapak Ibu, itu tadi pemaparan yang disampaikan Pak Tumpal mengenai perikop Yesus menjumpai ya Pak ya. Yesus menjumpai Sakius. Ada banyak pemahaman yang mungkin sudah pernah kita terima tentang kisah ini karena ini memang sangat umum, tetapi tentunya ada banyak hal ternyata yang membuka wawasan baru kita dari pemaparan Pak Tumpal tadi. Nah, apabila ada yang ingin lebih memperjelas atau ingin berbagi itu, dipersilakan. Waktunya untuk kita berdiskusi. Mari, Bapak Ibu.
Bentar ya Pak ya. Saya mesti mengintip siapa yang sedang siap-siap nanya. Mari Bapak Ibu, dipersilakan. Kalau nggak bertanya, mengulas juga boleh loh Pak. Oh iya. Mungkin ada sumber lain kan yang dibaca gitu, jadi bisa diulas, kita sama-sama belajar lah. Sambil menunggu ya Pak, Ya. saya tertarik sebetulnya keputusan Sakeus tadi Pak. Ya. Saya tahu bahwa di dalam peraturannya kalau ada orang yang tadi mencurangi pajak gitu ya, maka kewajibannya mengembalikannya hanya 2 kali, atau dikembalikan kerugiannya ditambah 1/5 dari itu gitu ya. Tapi Sakeus dengan berani ngomong kepada Yesus, aku akan mengembalikan 4 kali. Biasanya yang melakukan itu kan orang yang mungkin memang betul-betul bertobat dan bermurah hati, atau orang yang yakin bahwa dia tidak melakukan kecurangan gitu ya. Kira-kira kalau Sakeus yang mana, Pak? Dia kaya itu kan belum tentu karena dia curang kan? Karena memang bayaran untuk franchise pajak itu memang besar komisinya gitu. Ketika Sakeus mengatakan 4 kali, itu mengagumkan gitu. Melakukan kewajiban lebih dari yang diwajibkan gitu ya, Pak. Ada komentar lebih jauh tentang itu, Pak? Ya Pak, itu justru perdebatan komentar itu mengenai hal itu. Ini sebenarnya Sakeus itu orang baik kok, nggak masalah dia, kan gitu. Makanya kan dia berani mengembalikan 4 kali lipat, ya karena dia yakin bahwa dia orangnya tuh integrate lah, orangnya tuh apa yang baik ya dia lakukan itu ya, yang baik dan benar. Tetapi ada komentar lain mengatakan enggak, ya dia serius itu. Kalau memang ada yang merasa orang miskin itu disusahkan atau dirugikan, dia akan bayar 4 kali lipat. Itu mau memperlihatkan kesungguhan pertobatannya itu loh Pak. Ya. Jadi respon yang sangat dari Sakeus itu respon yang sangat banget. Dia nggak merasa rugi gitu loh. Kalau emang ada, saya itu bagian atau buah dari pertobatan saya. Kira-kira gitu Pak. Nah silahkan mau yang mana ini kan itu. Kalau saya milih yang kedua itu Pak. Artinya pertanyaannya kan di situ Pak. Kalau dia berani dengan begitu, artinya kan dia punya perhitungan, enggak kok, aku enggak curang kok. Ya. Atau kalau dia curang, Sakeus akan miskin tiba-tiba loh Pak. Karena 50% hartanya dijual, lalu dia membayar 4 kali lipat. Ya, apakah tidak mungkin ada orang yang berlaku begitu? Wah, sangat mungkin gitu. Tapi kan 1 dari 1000 gitu. Saya cuma ingin tahu aja apakah Sakeus itu adalah orang yang yakin bahwa dia kalaupun curang tidak terlalu banyak, sehingga kompensasi mengembalikan hartanya ke orang yang dicurangi itu nggak akan membuat dia miskin gitu. Whatever lah. Tapi terima kasih Pak Tumbal penjelasannya. Saya boleh kontribusi Pak Jarwo. Pak Gunawan silakan. Pak Gunawan ya, bagus banget. Kalau saya cocok dengan Pak Tumpal ya interpretasinya. Walaupun narasi dari kata-kata itu tidak cukup untuk kita bilang A atau B, tetapi kalau kita lihat dari ayat 9, dikatakan hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Jadi ini opinion dari kesimpulan dari Yesus. Tentu Yesus membuat pernyataan seperti itu ada dasarnya. Nah, saya mau balik karena Pak Tumpal tadi sudah balik ke Lukas 18. Kalau kita lihat Lukas 18, tempo hari kita juga belajar bukan paralel ya, pemanasan ke Lukas 19, ayat 9 sampai 14 itu berbicara tentang pemungut cukai yang berdoa. Ada 2 orang yang berdoa di bait Allah, satunya pemungut cukai dan satunya orang Farisi. Nah, bagaimana Yesus menilai kedua orang tadi adalah menilai dengan hatinya. Jadi dikatakan ayat 18, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah, oleh karena hatinya. Oleh karena itu, kalau kita lihat ke ayat 19, mestinya pasal 19 tadi, mestinya kriteria yang sama diterapkan Kristus. Keselamatan telah datang ke rumah ini. Dengan demikian,
saya melihat kalau lihat dari respon Kristus, itu orang tadi itu, Zakheus itu adalah sungguh-sungguh. Hatinya benar di hadapan Yesus. Jadi bukan akal-akalan gitu. Untuk bisa menimbulkan respon seperti itu dari Yesus. Makasih. Oke, terima kasih Pak Gunawan. Pak Nurdin silakan. Terima kasih Pak Jarwo. Terima kasih Pak Tumpal. Saya melihat ada yang menarik ketika terima kasih Pak Tumpal memberikan satu gambaran paralel dari antara ayat pasal 18 dengan 19. Di situ ada kata-kata yang hampir sama ya, dua-duanya Yesus lewat. Nah, kemudian ada satu hal yang luar biasa ketika di Yeriko di ayat pasal 18, ketika Yesus lewat, ada orang yang orang buta kan, ingin supaya bisa melihat, dia punya keinginan untuk melihat, itu berarti dia punya harus ada niat untuk bisa bertemu dengan Yesus. Begitu pula di Yeriko yang berikutnya di pasal 19, Zakheus juga punya keinginan untuk melihat atau katakanlah melihat, itu dia juga ada upaya untuk dia minat sampai naik. Nah, buat saya ini menjadi satu pesan bahwa ketika kita ingin melihat sesuatu tentang Allah, tentang kebenaran, harus ada inisiatif dari kita, harus ada keinginan, harus ada niat dari kita untuk mau bertemu dengan Sang Pemberi kebenaran tadi. Jadi tidak hanya sekedar menunggu. Jadi, ya harus aktif. Jadi proses seperti yang sekarang kita lakukan lewat Patibulum itu adalah satu cara seperti yang Zakheus lakukan. Ya, ketika kita percaya bahwa pada malam hari ini Yesus akan lewat, maka kita bersama-sama membuka Zoom kita sehingga kita bisa melihat kebenaran. Dan ternyata betul ya, Yesus lewat datangnya dari Sawangan gitu kan, kemudian saya bisa melihat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tumpal atas pencerahannya. Terima kasih Pak Nurdin. Pak Tumpal mau menanggapi? Ya, baik, ini maupun Pak Nurdin tadi. Saya tertarik ini Pak. Setiap kali ada Sondergut ya, ada sesuatu yang berbeda, itu saya pikir menarik ya. Kayak di Yohanes kan banyak ini kata-kata misalnya akulah jalan, dan itu kan nggak ada di tempat yang lain gitu ya. Dan itu pasti menarik. Ada apa sih? Kenapa sih kok dia mau mengungkapkan itu? Saya juga penasaran nih ketika Pak Jarwo ngasih tema ini. Kok tema ini sih dikasih sama saya? Jadi saya dalami lagi terpaksa Pak. Mendalami lagi dan mendapatkan ada banyak hal ternyata gitu ya. Jadi memang penasaran dari penasaran tadi. Nah yang ini Pak, yang menjadi pesan Pak Nurdin tadi betul Pak. Pertanyaannya kan seringkali orang tuh kalau di khotbah juga saya sering dengar ya, kalau mau tidur tuh enaknya baca Alkitab gitu kan. Jadi kalau pengen cepat tidur katanya buat tidurnya Alkitab. Lah mestinya kalau baca Alkitab malah nggak bisa tidur harusnya kalau lihat ini kan tadi. Karena tegang, kagum kan gitu ya. Jadi ada apa nih, rupanya memang karena mungkin selaput mata kita ketutup gitu ya. Nggak bisa ngelihat gitu loh. Jadi kalau ngantuk ya tidur aja, jangan baca Alkitab kan gitu ya. Malah ketutup sama sekali kan. Jadi kalau memang tadi seperti Pak Nurdin katakan, Yesus selalu lewat gitu ya. Tinggal bagaimana apa kita ya mau membuka hati. Kira-kira kalau bicara spiritualnya kan gitu ya. Mau membuka hati sehingga kita pengen dengar dari Tuhan sendiri apa sih yang dia mau katakan pada kita. Nah, saya memang jadi misteri bagi saya, karena saya nggak berani mengatakan pasti begitu, enggak. Tapi kita harus nyoba kan, kita harus nyoba gitu. Mencoba untuk membuka hati, membuka pikiran kita, sehingga ketika Yesus lewat, ya dia akan datang kepada saya dan memberitahukan apa sih pesan yang mau dia sampaikan pada saya gitu. Walaupun saya teolog, walaupun saya pendeta, kalau saya nggak buka hati saya, tetap aja nggak bisa. Nggak mungkin, nggak bisa gitu. Itu aja sih sederhananya gitu ya.
Jadi kalau kita patibulum, ini kita nggak minta sama Tuhan juga nggak bisa. Cuma dengar tumpah nggak cukup. Ya, harus dari Tuhan. Kita minta Tuhan untuk membuka itu sehingga kita bisa ngelihat yang luar biasanya tadi itu. Itu Pak Nurdin, tambahan aja sih. Makasih. Terima kasih, Pak Tubal. Bapak Ibu yang lain silakan. Nah, saya intip. Wah, kameranya dimatiin semua. Pak Steven, mau sharing tentang uang, tentang pajak, dan tentang orang kaya? Silakan Pak Steven. Unmute dulu, Pak. Udah, ya. Saya sedang menikmati mendengar macam-macam sesuatu yang sangat membuat saya terharu. Akhir-akhir ini saya mengikuti Patibulum dan saya mengikuti juga dari gereja lain, dan terlihat bahwa Roh Kudus atau whatever gitu yang setiap kali mendengar pujian terhadap Tuhan dan sebagainya, saya sangat terharu sekali. Dulu tidak punya perasaan, ya. Jadi betapa luar biasanya kasih Tuhan saya rasakan begitu, dan mendengar Patibulum ini dan sebagainya, tiap hari makin hari saya makin dekat dengan Tuhan gitu. Tadi benar Pak Nurdin bilang bahwa memang kita harus mencari, mendengar, sehingga perasaan kita menjadi sangat terbuka terhadap apa yang firman Tuhan sampaikan dan sebagainya, dan menyebabkan juga saya terus terang jadi dulu suka lupa meminta petunjuk dari Tuhan atau menanya sesuatu benar atau tidak, tetapi lebih banyak dengan keberusahaan saya, urusan uang ya Pak Jarwo ya. di bank dan sebagainya. Nggak ingat sama Tuhan itu kalau kasih kredit juga. Tetapi dalam kehidupan sekarang, apalagi saya sudah cukup senior ya, pengalaman banyak dalam kehidupan dan sebagainya, makin hari saya melihat bahwa kehidupan ini sangat indah gitu ya. Dan saya banyak berkata kepada teman-teman yang sering juga komplain mengenai sakit, mengenai apa, dan malas dan sebagainya. Saya cuma ingatin mereka saja bahwa tiap hari kalau pagi kita bangun itu kita bersyukur dulu terhadap kehidupan yang Tuhan berikan, dan kita harus merayakannya dan bukan mengingat akan kesulitan-kesulitan dan sebagainya gitu. Jadi benar memang harus dicari Pak. Dan tadi seperti Sakyus segala macam, kita terus harus mencari apa yang kita mau ketahui mengenai perintah Tuhan, mengenai kasih Tuhan dan sebagainya. Bukan hanya lewat begitu saja gitu. Baru segitu dulu saya punya statement. Ya. Terima kasih Pak Steven. Ya. Pak Tubal mau menanggapi? Apa mau menanggapi Pak? Sudah oke. Oke. Baik, Bapak Ibu yang lain silakan. Terima kasih Pak Steven. Kembali. Biasanya Pak Kris. Pak Kris mana Pak Kris? Oh, tadi udah ngomong. Pak Kris, ada pertanyaan Pak Kris? Sementara itu dulu deh, aku nanti cari lagi. Oh ya. Oke Pak Kris. Iya, masih. Waduh, saya nggak bisa ngelihat yang lain, videonya mati. Pak Yosef. Pak Yosef, kayak mana? Ini Sakyus loh. Pak Yosef namanya ada tapi. Pak Monang Sormin, adakah yang ingin dibagikan atau ditanyakan? Silakan Pak. Saya belum Pak Jarwo. Nanti. Ya wis, Pak Monang. Iya Pak. Silakan. Ada yang saya inikan mengenai izin Pak Pendeta, saya mau menanyakan mengenai pengembalian yang menjadi satu hal yang bersifat pertobatan Pak gitu. Jadi dengan satu paralel yang dinyatakan firman di pasal 18 bahwa
sulitnya orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga di saat dia disuruh untuk menjual segala harta kekayaannya. Jadi kelihatannya ini pertobatan ini menjadi satu hal yang disikapi dengan bentuk harta benda, Pak, gitu loh. Bukan satu pengakuan ataupun ada satu bentuk sikap lain yang bisa dilakukan yang bisa menjadi satu sikap pertobatan. Itu sih yang saya minta sedikit pencerahan, Pak, bahwa saya agak bingung dan kurang sepakat dengan bahwa pertobatan itu bersinggungan dengan nominal ataupun harta yang dilakukan oleh seorang Zakeus di saat dia menginginkan melakukan satu pertobatan yang bisa diterima oleh Tuhan Yesus. Kira-kira seperti itu, Pak Pendeta. Mohon pencerahannya, Pak. Ya, Pak Sarmin, saya ingin memperjelas dulu. Siap. Jadi bahwa Sakeus itu bertobat dengan cara mengembalikan hal-hal yang dicuranginya, begitu kan? Dan Bapak tidak paham dengan itu, gitu kan? Betul. Harusnya gimana dulu sebelum Pak Tumpal menjawab, supaya Pak Tumpal lebih mendapatkan preferensi gitu dari apa yang Pak Monang pikirkan. Harusnya gimana? Jadi ada satu yang dimintakan oleh Tuhan Yesus atau bahkan yang dilakukan oleh si Sakeus sebelum ataupun selain daripada yang bersifat daripada materi, Pak, atau pengembalian yang walaupun itu jumlahnya secara kuantitasnya lebih besar daripada yang normatifnya, yang kan kalau normatifnya kan ada yang 2 kali lipat, ini sampai dengan 4 kali lipat, seperti itu, Pak, yang ini. Oke, yang coba saya pahami ya, sebetulnya kalau pertobatan Sakeus itu tidak bisa dinilai hanya dari pengeluaran nilai-nilai itu saja, tetapi harusnya gitu ya, ada satu hal lain yang dimintakan Yesus. Begitu ya kira-kira ya? Betul, Pak. Pak Tumpal silakan. Mudah-mudahan itu lebih memperjelas. Nanti mungkin bisa baca lagi, Pak, ya, membandingkan tadi pasal 18 tentang orang kaya yang membagikan hartanya, sementara lalu ada Sakeus. Ini kan paralelnya di situ ya. Betul. Nah, sebenarnya Yesus nggak minta apa-apa, Pak. Coba diperhatikan teksnya. Sama sekali enggak. Yesus kan minta dia diundang untuk harus menginap atau apalah istilahnya gitu ya, untuk tinggal bersama dengan Sakeus. Nah, cuma itu aja. Lalu tiba-tiba responnya ini, Pak, ini responnya orang tuh bisa macam-macam kan gitu, Pak ya. Ketika orang mengatakan saya bertobat, responnya bisa macam-macam, bisa nangis lah, lalu kemudian bisa tiap hari bersyukurlah kepada Tuhan, lalu kemudian bisa menjadi orang baik lah, misalnya gitu ya. Nah, salah satu yang mau ditunjukkan oleh Sakeus sebagai respon, ini Pak, sebagai respon adalah tadi itu, karena kan orang ini melihat Sakeus sebagai pemungut cukai pasti kaitannya dengan uang, dengan harta, dengan kesalahan, kan gitu Pak, dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan ketika dia sebagai pemungut cukai itu loh Pak. Makanya dia sebagai responnya Sakeus, dia mengatakan kalau memang nanti saya akan bagikan, pertama itu kan, saya akan bagikan harta saya, separuh dari harta saya untuk orang miskin, itu mau perlihatkan dibandingkan dengan yang pasal 18, mau perlihatkan bahwa Pak Sakeus sebetulnya tidak terikat dengan kekayaannya dia, nggak terikat. Tapi itu sukarela dari dia lah Pak, bukan karena Yesus yang minta itu, bukan. Sukarela dari respon aja ya, respon sukarela dari Sakeus. Saking sukanya dia, saking senangnya dia mengatakan, nah ini. Nah bagi saya itu mau menunjukkan bahwa dia tidak terikat dengan kekayaan itu. Sementara di pasal 18, ketika dia mengatakan saya sudah melakukan segala macam yang berkaitan dengan Taurat, lalu Yesus minta cuma satu hal, kalau gitu ambil hartamu, ya kan, jual hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Kan itu Yesus mau lihat di situ, ternyata dia punya ketergantungan ya, keterkaitan akrab dengan hartanya dia, kan gitu. Padahal namanya manusia kalau meninggal kan nggak bawa apa-apa tuh Pak ya. Kita kan ini cuma dipinjamin Tuhan,
pengetahuan yang kita miliki, harta yang kita punyai, kan gitu ya. Semua yang kita miliki kan cuma dipinjamin sama Tuhan. Nah, sekarang melalui hal ini diserahkan lagi kepada kita, ya apa yang bisa kamu lakukan? Tapi kembali lagi pada pertanyaan Pak Monang tadi, Yesus tidak minta apa-apa, enggak, bukan itu. Tapi itu responnya, Pak, gitu. Respon dari Sakius sendiri gitu. Jadi respon kita bisa macam-macam kan gitu. Kadang-kadang responnya cuma ngomongan tok kan gitu ya. Nggak bikin apa-apa gitu ya. Kita bilang saya bertobat, ya udah bertobat tapi dengan keluarga, dengan pembantu masih tetap keras gitu. Itu mah apa ini? Pertobatan itu maksudnya kan harus dirasakan oleh sekitar kita gitu loh, Pak. Itu yang tadi mau ditunjukkan sama Sakius di sini gitu. Jadi ada dampaknya gitu, Pak. Ada perbuatan baik yang dia lakukan yang juga bisa dilihat oleh banyak orang. Kira-kira gitu, Pak, mungkin mudah-mudahan menjawab sedikit ya. Boleh nanya lagi di luar jalur. Sebentar, Pak Steven. Pak Monang bagaimana? Udah cukup tercerahkan? Ya kalau kita compare sedikit Pak Pendeta dengan satu realistis yang ada sekarang gitu. Seperti misalnya ada seorang yang sama-sama mengambil dengan mengambil milik atau seharusnya menjadi milik orang lain dan itu memperkaya dirinya sendiri kan kalau di istilah sekarang dengan jabatan sebagai koruptor lah Pak misalnya kan gitu. Terus dia pada suatu saat dia merindukan suatu kerinduan kepada Tuhan Yesus untuk melakukan satu pertobatan. Apakah itu bisa dilambangkan dengan dia mengembalikan harta benda itu tok atau dengan bahkan banyak tuh mungkin ada yang sampai melakukan persembahan kepada gereja atau bahkan bisa membangun rumah ibadah atau segala macam. Apakah itu menjadi satu-satunya cara untuk menjadi pertobatan yang berkaitan dengan story mengenai si Zakeus ini, Pak Pendeta. Kira-kira seperti itu sih. Silakan Pak Tubal. Ya, nggak bisa, Pak. Kalau transaksi gitu bukan itu ya, bukan transaksi. Udah tak bayar aja deh, nggak bisa. Iya. Yesus selalu mengatakan, Yesus kan tahu hatinya dia. Tadi Pak Gunawan juga sudah menyebutkan hatinya dia gitu. Jadi nanti dilihat dari buah-buahnya, Pak. Dia bisa aja ngasih 10% atau berapa persen dari penghasilan dia gitu ya. Tapi kalau perbuatannya untuk orang-orang di sekitarnya ternyata malah jadi beban kan gitu, malah jadi batu sandungan, ya saya kira bukan ya, itu bukan buahnya, nggak seperti itu. Baik. Nah bahkan kalau nggak ada urusan dengan uang pun, karena emang saya nggak punya uang, tapi orang merasakan, wah kehadirannya Pak Jarwo ini pokoknya seger lah kalau ada Pak Jarwo kan gitu misalnya gitu ya. Jadi nggak harus berkaitan dengan uang kan, bukan transaksi seperti itu Pak. Tapi transaksi kan sebetulnya Pak, uang itu sebenarnya bagian dari respon saya gitu. Saya punya uang sedikit, ada yang membutuhkan misalnya gitu ya di sekitar saya, terus kemudian saya ajak makan dia bersama atau apa begitu, misalnya itu kan orang jadi merasakan gitu loh. Seperti itu sih sebetulnya responnya begitu. Boleh nambahin sedikit ya Pak Tumbal? Ya silakan. Pak Monang, sebetulnya panggilan Sakeus untuk bertobat dan kemudian pernyataan dia untuk bertobat memang tidak dituliskan sepertinya. Tetapi kesediaan menjual hartanya 50% untuk orang miskin dan mengembalikan apa yang dicurangi itu 4 kali lipat, itu buah-buah dari pertobatannya aja menurut saya gitu. Tapi apakah itu ukurannya? Jelas bukan. Jelas bukan. Seorang koruptor yang bertobat itu tidak bisa dianggap selesai persoalannya hanya dengan mengembalikan uang yang dikorupsinya gitu ya. Bahwa itu kemudian menjadi kesadaran dia untuk mengembalikan uang negara, itu persoalan lain gitu. Tetapi kejahatan yang pernah dilakukan tetap akan dihakimi gitu, tetap akan diadili. Nah, Sakeus tadi pertobatannya ya tidak tertulis sih, tidak terceritakan gitu. Intinya Yesus memahami, Yesus menerima pertobatannya, lalu Yesus mengatakan hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Itu aja isyaratnya bahwa terjadi proses itu ya, mengundang untuk bertobat dan Sakeus bertobat. Soal uang yang dibagi-bagi adalah buah dari pertobatannya. Itu saja. Baik. Terima kasih. Pak Steven silakan.
Jadi bukan transaksi ya, nggak boleh sama Tuhan Oh transaksi. iya. jangan hitung-hitungan sama Tuhan, kalah terus kita. Saya mau nanya di luar jalur, sebenarnya saya tuh kagum sama cerita-cerita mengenai orang-orang super kaya di Amerika kayak Warren Buffett. Tinggalnya sederhana, rumahnya sederhana, dan sebagainya. Pendapatannya katanya setahunnya $3 miliar itu seluruhnya diserahkan karena dia nggak butuh. Tapi karena berkatnya itu mengalir terus kayak sungai Bengawan Solo kali, terus ngalir tiap tahun dapat 3 miliar dan terus dia kasih dan hidupnya sederhana. Saya kurang dengar juga apakah dia percaya Tuhan atau dia melakukan itu karena apa dan sebagainya gitu. Ada satu pertanyaan aja di hati saya ya. Apakah orang itu percaya Tuhan itu dan sebagainya, tidak terdengar berita apapun juga mengenai kepercayaannya dia gitu. Dan banyak ada beberapa lagi yang seperti begitu, seperti satu lagi Bill Gates, satu lagi siapa yang muda itu juga begitu juga. Sehingga mereka tidak serakah, tidak serakah, tidak rakus sama uang, tapi karena usahanya dari dulu itu berhasil, investasi di mana-mana, tiap tahun terima 3 miliar dan seluruhnya diserahkan kepada yayasan untuk diberikan kepada orang-orang yang dibutuhkan untuk sekolah, pendidikan, dan sebagainya di Afrika, di mana dan sebagainya. Ya itu pertanyaan aja Pak Pendeta Tumpal. Ya, terima kasih Pak Steven. Pak Tumpal silakan. Ya, saya melihatnya gini Pak. Jadi mungkin sampai kepada satu awareness ya, satu kesadaran gitu loh Pak. Kita nggak tahu apakah, mungkin mesti kita tanya dulu ya Pak Warren Buffett, karena percaya sama Tuhan. Apa? Karena itu responnya dia kan gitu ya, atau mungkin karena memang ya artinya dia tercerahkan aja bahwa kehidupan ini toh hanya sementara dan nggak ada lagi hartanya dan lain sebagainya, nggak ada lagi yang akan ditinggalkan ketika nanti dia meninggal dunia. Jadi ada banyak hal kan Pak yang sebetulnya bisa menyebabkan dia tuh mengarahkan pikirannya kepada hal-hal yang sifatnya baik gitu loh Pak. Nah, salah satu yang kita lakukan pada malam hari ini kan sebetulnya ada kisah tentang Sakius, kisah tentang seseorang yang dijumpai oleh Tuhan. Nah, saya yakin Pak, artinya ketika seseorang itu dirasakan kebaikannya oleh banyak orang, sebenarnya dia sendiri juga dijumpai oleh Tuhan ya. Seperti Mahatma Gandhi misalnya. Ya, dia mengatakan saya nggak jadi Kristen ya, tapi saya kenal benar tentang Injil misalnya gitu ya. Dia mengatakan seperti itu. Nah, saya kok juga melihat ya bahwa Roh Kudus juga bisa aja berkarya pada Mahatma Gandhi gitu ya. Gitu, karena memang kita nggak ngerti, yang kita tahu kan sekarang dari sisinya kita gitu Pak ya. Dari sisinya kita bahwa ya Yesus mengajarkan begini, Alkitab mengajarkan seperti ini. Jadi saya ngikutin itulah yang saya tahu gitu Pak. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Nanti ya, apakah Warren Buffett ini percaya sama Tuhan? Saya tanya dulu. Sama Tuhan, sampai ada wartawan yang nanya, apakah anak-anaknya nggak marah gitu? Dia bilang, justru kalau saya bagi ke anak-anak, anak-anak saya marah sama saya, sebab mereka juga udah cukup. Luar biasa sekali. Itu David di chat ngasih informasi kita Pak, bahwa Warren Buffett itu agnostik. Percaya Tuhan, tapi bukan orang Kristen dia. Iya. Nggak tahu temannya David itu. Terima kasih Pak Steven, terima kasih Pak Tumpal. Ya, Mas. Kisahnya Rockefeller juga gitu kan Pak ya? Iya. Rockefeller juga waktu itu kan dia mau meninggal dunia di umur 50 tahun kan, karena ya tadi artinya kecemasan dia dan lain sebagainya lah, sampai akhirnya dia mau meninggal dunia dan kemudian dia menyadari bahwa ya dia kalau meninggal nggak bawa apa-apa, akhirnya dia sumbangkan bagian besar dari hartanya. Lalu dia merasakan ketenangan gitu Pak. Ini dia merasakan kedamaian, ketenangan gitu ya. Jadi akhirnya dia berumur sampai 90 tahun ya. Nah, apakah faktor ketenangannya ini loh Pak tadi ya, kedamaian, ketenangan inilah yang menyebabkan dia kemudian bisa ya bersukacita dalam kehidupan dia. Apakah ini juga ada faktor X gitu? Apakah memang Tuhan menjumpai dia sehingga dia merasakan sukacita itu? Tapi kan itu contoh untuk kita semua Pak ya. Ketika kita memberi, ya kan kita juga mengalami kedamaian. Jadi hal berbagi kepada orang lain itulah sebetulnya yang memberikan kita kebahagiaan. Ya, kebahagiaan itu luar biasa. Pak Tumpal kenal sama Pak William Suryajaya. Anda nggak tahu. Dia bos saya. Sekali kita pergi dulu ke Bogor.
membuka cabangnya, kemudian pulangnya dia ambil nyetirnya, saya juga ada di belakang gitu. Waktu bayar tol, waktu itu masih tol itu cuman baru tol Jagorawi ya. Dia ambil dari kantongnya, kantong selalu penuh duit nih buat bagi-bagi. Dia ambil setumpuk, waktu dia bayar, dia kasih aja setumpuk gitu. Terus dia pasang gas, dia pergi. Ibu-ibu yang menerima jerit-jerit gitu. Pak, gitu. Terus dia mengambil yang tangan. Terus kita nanya, Om, kasihnya banyak amat, Om. Iya, katanya. Memang dia seneng, gua seneng, katanya gitu. Dia seneng karena dia nggak tahu siapa saya. Saya kasih dia, saya nggak tahu dia siapa. Dan dia seneng, saya seneng. Gitu, itu juga satu hati, bukan hanya ke itu, juga ke anak buahnya dan kemana-mana itu tangannya itu terbuka sekali. Ya, Pak. Jadi memang ketika dia memberi, dia merasakan kebahagiaan itu. Iya, betul. Itu saya ingat sekali itu karena bukan saya. Karena ada juga Pak ya, yang kaya juga nggak mau berbagi juga ada. Banyak, Pak. Banyak. Saya kalau mau sebutin namanya nggak boleh sih, ada. Udah banyak begitu aja, masih yang kecil-kecil aja masih diambil gitu. Diambilin. Kan ada 7 deadly sin, namanya apa? Rakus ya, Pak ya? Bukan, Pak. Tamak, serakah. Sekarang udah keberapa nih kita? Udah selesai ya? Udah selesai. Udah selesai ya? Oke, terima kasih Pak Stephen, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang lain? Bu Sri Hidayat? Pak Jarwo. Ya, Kak Mimi, silakan. Sorry, saya buka sebentar. Selamat malam Pak Tumpal. Ya, malam Mimi. Ya. Ini Pak, saya cuma mau nanya aja ya Pak ya sedikit ini mengenai Sakius ini. Kalau misalnya dibandingkan, saya ingat ada yang namanya Matius ya Pak ya, murid Tuhan Yesus, yang anaknya Alfeus ya, dikenal sebagai Lewi ya, si Lewi. Nah itu kira-kira kaitannya sama Sakius ini ada kaitannya nggak Pak? Karena kan kalau misalnya saya pernah baca itu ya dua-duanya itu memang orang Yahudi ya Pak ya, orang Yahudi yang berkhianat karena mereka dipakai oleh orang Romawi untuk menarik pajak lah ya, dan karena mereka tuh nggak punya pendapatan, nggak dikasih, mereka ngambil lebih gitu dari, ada selisih gitu ya Pak. Cuma saya kalau misalnya Matius itu kan dia tuh pas lagi duduk di kantornya dipanggil Tuhan Yesus Pak ya, nah pas ngikut Yesus langsung begitu, Yesus bilang Matius ikut aku, terus langsung ikut. Nah kalau Zakius ini abis dia turun dari pohon itu terus, tapi dua-duanya sama Pak. Kalau saya lihat ya, yang satu Matius juga dia ngundang Yesus ke rumahnya dan akhirnya orang-orang Yahudi makan kan, kok Yesus mau gitu. Pertanyaannya Pak? Ya, nggak, maksud saya itu apa kalau misalnya Matius itu langsung ngikut Tuhan Yesus. Nah ini Zakius kira-kira kalau udah habis makan dari rumahnya itu apakah memang ngikut Yesus atau gimana Pak? Thank you. Jadi Pak, apakah ada kaitan antara Matius dengan Zakius? Karena sama-sama pungut cukai itu Pak, mungkin. Ya sama-sama juga hidupnya di abad pertama tuh saya lihat taunya ya. Apakah memang ada ininya hubungannya gitu Pak? Pertanyaan yang lain adalah kalau Matius kemudian mengikuti Yesus, apakah Zakius juga mengikuti Yesus? Itu kayaknya pertanyaan. Silakan Pak. Ya, yang pertama memang seperti yang saya sebutkan tadi bahwa franchise ya. Jadi ada banyak. Jadi Romawi itu menawarkan franchise. Siapa yang mau pemungutan, silakan gitu. Nah, sekarang ada Matius juga, orang mengambil kesempatan itu. Orang-orang Yahudi mengambil kesempatan itu juga gitu. Secara kayak swasta lah gitu ya, ngambil kesempatan itu juga untuk mendapatkan keuntungan. Lalu menarik sih pertanyaan tadi ya, apakah ini Matius orang yang sama dengan Zakius ya? Sementara Lukas ini menceritakan tentang, kan harusnya kalau sama, kenapa nggak dia lihat aja dengan Matius kan gitu ya? Kenapa mesti Zakius? Dia mesti ceritakan seperti orang lain gitu. Nah kita nggak tahu. Tapi sama-sama pemungut cukai ya. Lalu kemudian kalau Matius bertobat, apakah ini juga kemudian bertobat Zakius gitu ya? Pertanyaan yang kedua tadi ya. Ya tadi dari responnya kan juga, dari responnya Zakius sebetulnya kelihatan di situ dia bertobat ya.
artinya dia lalu mengikuti Yesus. Itu kan respon pertobatannya dia berbalik gitu kepada Tuhan. Saya yakin ya setelah cerita itu saya kira mungkin dia langsung mengikut Tuhan ya, gitu, menjadi pengikutnya Tuhan gitu. Tapi orangnya sama nggak ya Pak itu ya Pak? Karena kan kalau Matius dia bikin kitab itu Matius ya, menulis kitab Matius. Kalau Sakeus itu orangnya beda ya Pak? Supaya tidak melebar terlalu jauh Pak. Matius dan Sakeus orang yang berbeda. Oke. Kenapa Matius mengikuti Yesus? Karena memang dia dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Tidak pernah diceritakan Sakeus apakah mengikuti Yesus seperti para rasul gitu ya. Tetapi seperti di garis bawahi Pak Tumpal tadi, dia adalah pengikut Yesus kemudian dengan imannya itu. Kalau rasul kan memang 12 ya Pak ya, sudah ditetapkan. Jadi rasul Kak Mimi. Nah, tapi orang banyak itu kan gitu. Orang banyak itu jadi nggak jelas siapakah mereka gitu ya. Tapi orang-orang banyak ini sering mewakili Pak, kayak Emmaus itu kan orang banyak itu. Itu bukan di kisaran yang pertama, bukan circle one ya, tapi second circle gitu ya, di luar, bukan orang-orang utama lah, bukan rasul-rasul ya. Orang-orang biasa yang juga dijumpai oleh Yesus, dan mereka juga menjadi pewarta Pak. Itu yang menarik ya, artinya nggak mesti pendeta gitu loh. Semua orang yang dijumpai oleh Yesus dia juga dipanggil untuk mewartakan sesuatu gitu. Terima kasih Pak Tumbal. Terima kasih Kak Mimi. Pak Jarwo. Wih. Silakan. Ya. Oke Kak Mimi kenapa? Mimi. Putus-putus Kak Mimi, nggak jelas Kak Mimi. Ya Pak, menjumpai orang itu ya. Kak Mimi, sorry, tidak dengar. Suaranya putus-putus Kak Mimi. Oh ya, makasih Pak Tupal. Berarti kalau dari paparan Pak Tupal tadi sama Pak Jarwo, itu dua-duanya pemungut cukai ini dijumpai Tuhan Yesus ya Pak, bukan ya kan? Tuhan yang berinisiatif menjumpai mereka, bukan kita yang menjumpai Tuhan Yesus. Ya. Makasih Pak Jarwo, makasih Pak Tumpal. Pak Yosef silakan. Ya, selamat malam Pak Jarwo. Selamat malam Pak Pendeta Tumpal. Selamat ulang tahun Pak Jarwo ya. Saya kira-kira kapan waktu itu ya? Minggu lalu. Terima kasih. Happy tahun. Udah lama sih. Minggu lalu. Pas Sabtu Sunyi. Minggu lalu ya. Jadi gini, saya baca di firman ini, di sini kan banyak orang-orang, kalau di ayat 8, sebentar. Banyak orang-orang bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi seolah-olah nih orang-orang tuh nggak suka sama Sakeus dan nggak suka juga sama Yesus ya, Tuhan Yesus. Nah, tapi akhirnya di sini Sakeus bilang ke Tuhan Yesus bahwa dia mau kasih setengahnya lah, terus 4 kalinya. Tapi saya mau tanya kenapa dia ngomongnya ke Tuhan Yesus ya? Kenapa nggak langsung aja ke orang-orang yang membenci mereka gitu? Nah, saya mau bandingkan seperti pengakuan dosa orang Katolik. Dia kayak mencurahkan hati di dalam kubus itu ya, kira-kira gitu ya. Kira-kira ada kesamaan nggak tuh ya? Nah, soalnya di sini Sakeus dia ceritanya ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nanti yang harus memberitahukan kepada orang-orang yang nggak suka itu, udahlah nggak usah ribut-ribut lah, nanti kamu dikasih ganti apa inilah, gitu kan? Kira-kira apa begitu? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini nggak tahu, saya mungkin bahasanya salah ya, ini terjadi keselamatan di rumah itu, maksudnya bukan rumahnya yang diselamatkan kan, maksudnya isi-isinya ya, yang di ayat 9 kan. Kira-kira kalau tanggapan saya begitu, telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Kesannya kan kayak rumahnya yang diselamatkan, padahal bukan ya. Nah. Terus ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini kalau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari sampai saat ini, itu apa juga berlaku buat orang-orang yang tidak seiman sama kita. Itu aja Pak. Terima kasih. Makasih Pak Yosef. Ya.
Cukup jelas ya Pak Tumbal? Ya, yang pertama tadi, Pak. Yang pertama soal kenapa Sakeus ngakunya itu ke Tuhan Yesus, bukan ke orang-orang itu aja gitu. Itu ya Pak Yosef ya? Ya, Yang itu. disamakan dengan pengakuan dosa di kubus tadi itu Pak. Ya, orang Katolik kan suka mengaku dosa di kubus. Itu ada persamaan. Terus kenapa mesti ke Tuhan Yesus dia bilang saya akan kembalikan gitu. Kenapa nggak langsung aja? Gitu kan? Apa itu ada secara teologis ada maksud lain gitu ya? Terima kasih Pak. Pak Tumbal, silakan Pak Tumbal. Ya baik Pak. Yang pertama dari pihaknya Yesus itu memang dia datang ke Yeriko itu untuk menjumpai Sakeus itu dulu. Jadi memang, tapi nggak kelihatan dari cerita itu ya, seolah-olah kebetulan. Saya yakin bahwa memang datang ke situ untuk menjumpai Sakeus. Lalu kemudian yang menarik sekali adalah upaya dari Sakeus. Dia nggak peduli ya, dia dengan usahanya dia nggak peduli apa omongan orang lain, karena dia orangnya kan pendek, dibilang sama Lukas kan, pendek itu berarti suka diejek-ejek. Sampai Yesus tahu, hei Sakeus turunlah kamu, sampai tahu nama Sakeus itu kan karena kemungkinannya dia diajak-ajak gitu ya, sehingga bukan bukan suatu misteri, dia tahu nih, banyak orang bilang gitu, enggak, tapi dari ceritanya itu kemungkinan ya tadi ya ada banyak orang yang ngejek dan lain sebagainya. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa yang dilakukan oleh Sakeus dia nggak peduli dengan semua itu. Yang penting dia mau melihat Yesus, yang penting dia fokus dulu pada itu, kan gitu Pak ya. Lalu kemudian ketika nanti ketemu dengan Yesus, kenapa bicara dengan Yesus? Ya, ini kan responnya dia Pak. Responnya dia bahwa dia mengalami satu transformasi ya, satu perubahan dalam kehidupan dia. Yang dikatakan tadi kan ketika berjumpa dengan Yesus maka dia tercerahkan gitu. Ada sesuatu yang tadi yang nggak dia lihat jadi dia lihat. Misalnya seperti kehadiran Kristus yang menerima dia, yang memeluk dia bahkan. Ini sesuatu yang mengherankan. Tadi kan dikatakan orang-orang di sekitar itu bersungut-sungut gitu. Karena apa? Ya sama seperti kita juga, Pak. Kalau kita lihat, pendeta ini kok sama pelacur sih, misalnya gitu, Pak ya. Ini nggak boleh dong, nggak boleh tuh. Itu sama teroris, kayak gitu ya kira-kira ya. Ini kan orang berdosa, itu nggak boleh. Nah kira-kira begitu, Pak. Yang tadinya, di sekitar Yesus itu ada juga orang-orang Farisi, Saduki yang memang sudah benci sama dia, tapi juga ada para murid yang tadinya hormat, lalu kemudian jadi heran. Karena hukumnya kan nggak boleh ya, orang deket-deket dengan orang yang berdosa kan nggak boleh Pak, nyentuh dan lain sebagainya. Kalau mau berdoa kan harus cuci tangan dulu semua Pak, nggak boleh bersentuhan dengan orang berdosa, apalagi kepala pemungut cukai. Nah itu tadi. Jadi yang pertama, kenapa dengan Yesus langsung, itu sebenarnya pernyataannya, responnya dia Pak. Respon dia bahwa dia berbalik ya, dia sudah melihat hal yang ajaib, hal yang luar biasa. Itu yang pertama ya. Kira-kira ke situ. Ya. Nah, oke. Lalu yang persamaan dengan yang Katolik yang dikubus itu ngaku dosa tuh kira-kira sama nggak Pak? Enggak Pak, enggak. Beda. Lain. Lain Pak. Itu maksud saya itu kan aturan ya. Artinya dari pihak Katolik membuat aturannya seperti itu gitu. Tapi yang ini saya kira saya nggak pernah dengar sih bahwa ini ceritanya ke arah sana gitu. Lalu yang kedua tadi kaitan dengan ini ya Pak, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini ya Pak. Rumahnya diselamatkan. Jadi bukan rumahnya pasti yang diselamatkan, tapi rumah dalam pengertian Sakeus dan keluarganya Pak. Jadi ketika dia diselamatkan oleh Tuhan, dia dijumpai oleh Tuhan, nah perjumpaannya Sakeus dengan Tuhan ini juga akan menular ke rumahnya, ke orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena responnya. Jadi respon orang yang sudah bertobat itu pasti dia akan melakukan kebaikan untuk orang-orang sekitarnya gitu Pak. Itu tanda bahwa dia bertobat. Karena sekarang susah ya kalau mengatakan Tumpal bertobat karena dia anaknya orang Kristen misalnya gitu kan. Belum tentu. Nah, akan kelihatan tandanya adalah kalau dia buah-buahnya juga membuat kebaikan atau dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya gitu Pak. Kan sekarang banyak nih Pak, orang bilang sudah bertobat, menyembah Tuhan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi dalam kelakuan setiap harinya nggak kelihatan, Pak. Ini kan yang mau diperlihatkan sebetulnya. Nah, kalau itu terjadi di rumahnya, maka rumahnya juga akan bertobat, kan gitu kan? Misalnya sekarang saya melakukan kebaikan pada istri, anak-anak saya, dia melihat saya sebagai contoh yang sangat baik, ya mereka pasti akan ngikut juga nih. Saya mau ikut bapak saya lah.
karena saya melihat hal-hal yang baik di situ. Nah, tadi itu Pak, ini masukkan dengan rumah di situ. Jadi bukan dia sendirian. Jadi keselamatan itu sifatnya nggak pribadi, tapi keselamatan itu dalam komunitas gitu Pak ya, bersama-sama begitu. Tapi munculnya dari seseorang Pak. Jadi seorang yang diselamatkan dia juga akan menggarami yang lain. Lalu yang ketiga, anak manusia apakah juga akan sampai terjadi sekarang? Iya Pak, sampai sekarang ini juga akan terus terjadi gitu ya. Nah sekarang siapa? Karena Yesus sudah nggak ada kan? Ya Pak ya. Yesus sudah nggak ada, terus siapa yang melakukan kalau gitu? Yang mencari siapa? Ya kita. Kalau mau ketemu Yesus ya kita nyari orang hilang. Karena Yesus kerjanya nyari orang hilang. Nah kalau kita nyari orang yang ditemukan ya nggak ketemu Yesus lah kan. Ini anunya Pak, ini anukan saya, mengingatkan saya juga gitu ya. Artinya bahwa hal ini sangat penting ya, bahwa anak manusia itu datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi ini satu yang tadi kan pertanyaan yang ketiga, apa sih yang harus saya lakukan? Tadi kan, jadi melalui Sakius atau cerita ini menggerakkan apa? Apa yang harus saya lakukan kan gitu. Nah ini salah satunya di sini Pak. Bagaimana saya juga harus membuka diri untuk berusaha mencari yang hilang gitu ya. Jadi seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus lah gitu. Ini hal yang paling berat saya. Pertanyaan Pak Yosef, ini yang terakhir ini yang paling berat mencari tadi ya, karena ini panggilan. Iya. Banyak sekarang kan orang mencari jiwa tuh kira-kira begitu Pak ya. Kalau di gereja-gereja Pentakosta gitu, mencari jiwa gitu, terus melayani gitu. Kira-kira begitu Pak ya, Pak Pendeta. Iya Pak, bisa juga Pak mencari jiwa yang hilang gitu, tapi jangan sampai dia hilang sendiri kan. Dia hilang sendiri. Ya, itu aja Pak. Kadang-kadang kita mencari jiwa yang hilang, tapi kita sendiri hilang gitu loh. Karena ternyata cuma hanya untuk diri pribadi gitu. Itu yang kadang-kadang. Tapi kata itu saya setuju Pak, mencari jiwa yang hilang. Ya, artinya dengan kata itu saya mau melakukan seperti yang Yesus lakukan. Kalau ada yang hilang, ada yang membutuhkan pertolongan, ya saya siap untuk melakukan itu. Karena Yesus ya melakukannya melalui kita ya tentunya sekarang ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pendeta Tumpal, Pak Jarwo. Ya. Tambah waktu kita masih ada. Waktu kita masih ada. Apabila ada yang bermaksud menggunakan waktunya, dipersilakan. Saya boleh deh Pak Jarwo. Tapi sorry ya nggak off video aja Pak Tumpal. Selamat malam. Malam Bu, silakan Bu. Iya Pak Tumpal barusan mengatakan yang tadi pertanyaan nomor 3 ya. Saya kadang-kadang tergelitik dengan sekarang ini banyak di gereja kami itu, di gereja kita ya, toleransi Pak. Jadi bagaimana dengan tadi pertanyaan nomor 3, kita sebagai mencari orang yang seperti yang tadi itu yang terhilang ya Pak ya. Nah, dengan adanya toleransi itu juga berhubungan dengan Matius 28 tentang amanat agung. Bagaimana kita melakukannya, karena kita seringkali terperangkap dengan kata toleransi itu Pak Tumpal. Apakah ya kita masih melakukan hal itu, atau hamba-hamba Tuhan di gereja kita untuk mencari orang-orang yang terhilang, sehingga bukan maksudnya supaya kita juga jadi terhilang ya Pak ya. Dan tapi tidak kan menghilangkan orang ya Bu. Iya, itu satu. Kemudian yang kedua, di ayat 7 itu kan dikatakan semua orang mengatakan bahwa pemungut cukai itu adalah orang berdosa. Apakah memang pada waktu itu
pemungut cukai itu adalah betul-betul orang yang berdosa, Pak. Sehingga dia juga akhirnya bertobat dan menerima keselamatan itu. Seperti tadi Pak Gunawan juga mengatakan, pemungut cukai yang 2 orang itu kan yang satunya betul-betul memukul-mukul dadanya, merasakan bahwa dia itu sangat bersalah. Jadi karena memang tidak diceritakan dia dosanya apa karena dia memungut cukai yang tidak benar, sehingga dicap, semua orang mengecap dia sebagai orang yang berdosa. Itu saja Pak Tumpal, terima kasih. Pak Jarwo juga terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Silakan Pak Tumpal, saya pikir cukup jelas. Aduh, ini kalau susah digantikan saya langsung. Enggak loh, saya kan tidak berhak menjawab, saya nambahi aja. Mari Pak Tumpal, silakan Pak. Terima kasih ya. Jadi memang itu sebetulnya menjadi tugas gereja, Ibu. Panggilan gereja kan sebetulnya melanjutkan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dunia ini. Makanya tadi kan saya katakan kata ayat yang terakhir ini sangat berat untuk saya gitu ya. Saya sebagai pendeta GKI Pondok Indah lah katakanlah gitu, karena pernah terjadi ada seseorang datang ke gereja, terus dia bilang misalnya, Pak, saya butuh uang karena saya nggak bisa pulang nih Pak kalau nggak ada duitnya. Udah langsung curiga di otak saya, ini kurang ajar. Mentang-mentang saya pendeta dimintain duit. Nah itu kan sudah langsung curiga gitu. Ini hal kecil aja kayak gitu ya. Nah itu kan siapa tahu. Nah lalu kemudian yang saya lakukan ya coba ngobrol dulu gitu ya. Ternyata bukan cuma saya, semua pendeta didatangi. Semua pendeta didatangi, dimintain hal yang sama. Ya, cuman arahnya beda-beda. Satu ke Bogor, satu ke Surabaya, satu. Nah, kadang-kadang kan gitu ya. Jadi nggak gampang sih, tidak mudah gitu. Kita mengatakan teorinya sih ya mencari. Jadi saya bayangkan Yesus itu betul-betul luar biasa banget ya. Artinya untuk dia namanya manusia itu mau jelek, mau baik, mau ini ya untuk dia sama semua gitu ya. Artinya pokoknya yang penting bahwa Yesus itu mau memberitakan kerajaan Allah gitu. Siapapun itu, nggak pandang kaya, miskin, semua berhak untuk masuk ke sana. Nah karena semua berhak, jadi kita juga harus membuka diri kita kan, sehingga mereka juga punya kesempatan untuk masuk. Tapi kan kita sering jadi penghalang kayak Sakius tadi itu kan. Orang punya kerinduan, kita yang ngalang-ngalangin malahan dengan hukum kita tanpa disadari kan. Pendeta itu kan circle one, boleh dikatakan begitu ya kalau di gereja ya. Nah jangan-jangan circle one ini yang malahan menghalang-halangi orang yang mau datang. Kadang-kadang mau dibaptis misalnya gitu kan, wah nggak boleh karena peraturannya nggak boleh kayak gitu kan. Karena kurang ya misalnya gitu kan, bisa aja macam-macam peraturan lah. Nah ini menghalangi ada orang yang pengen misalnya anaknya dibaptis atau cucunya dibaptis misalnya gitu. Bisa terjadi karena kita juga punya peraturan kan gitu ya. Lalu pertanyaannya akhirnya bagaimana nih? Peraturannya atau kita mau terima dia? Ini kan hal-hal yang sebetulnya nggak mudah begitu ya untuk menerima tadi. Nah saya pikir seperti itu Bu. Nah kategori dari yang hilang itu seperti apa begitu ya. Saya pikir itu yang harus tetap kita cari gitu ya Bu ya. Jadi memang harus siap sih bersedia ke sana sih. Bukan cuma pendeta, saya kira semua dari kita gitu ya. Tapi memang pendeta harus kontrol dulu saya kira. Itu yang berat Pak. Yang penting jangan justru menghilangkan ya Pak. Yang penting jangan justru menghilangkan ya. Itu yang mesti hati-hati ya. Bisakah pendeta menghilangkan orang dari hadapan Tuhan? Sangat bisa. Enggak, itu sikapnya Tuhan Yesus itu loh Pak. Waktu dia melihat Sakius kan enggak cuma sejajar. Enggak sejajar. Tadi kan lukisan tadi kan enggak cuma sejajar, tapi dia mau lihat ke atas gitu. Nah, lihat ke atas nih, looking up itu sebetulnya kan sikap menerima. Silahkan loh. Jadi kayak terbuka gitu. Accept, saya bisa menerima kamu apa adanya gitu. Itu hal yang berat. Itu hal yang berat sekali ya untuk bisa melakukan hal yang seperti itu gitu. Tapi itulah yang contoh Tuhan berikan kepada kita. Padahal kalau kita nggak senang sama orang, nggak peduli dia siapa gitu ya, ya pura-pura kita mendoakan kadang-kadang gitu kan supaya orang merasa bahwa saya nggak musuhin dia, tapi tetap perlakuan saya tendang dia, saya nggak pakai dia gitu loh. Padahal Yesus nggak gitu kan, dia menerima. Menyikapi itu ya caranya bagaimana? Nah ini yang perlu kita pikirkan, gimana caranya supaya dia bisa bekerja dengan baik. Seperti Sakius tadi kan, artinya dia bekerja dengan etikanya Tuhan lah, bukan lagi dengan gayanya berpikirnya dia sendiri gitu. Nah ini kan yang berat ya saya kira ya. Jadi
bagaimana membawa orang untuk kembali kepada Tuhan itu menjadi tugas kita, saya kira. Jadi segala hukum, peraturan apapun itu tetap harus dijalankan, tapi sekaligus sisi yang lain kita juga harus bijak gitu. Bagaimana kita bisa merangkul, menerima orang yang tersisihkan itu tadi. Seperti itu, Bu Sri. Mudah-mudahan nggak tambah bingung ya, Bu. Demikian, Bu Sri. Bingung sih, Pak. Bingung ya, Bu? Yang mana, Bu? Yang bingung, Bu? Coba saya urai lagi pelan-pelan nanti. Yang mana, Bu? Iya, maksudnya itukah sama dengan amanat agung atau enggak gitu loh, Pak? Kalau amanat agung kan perintah Tuhan ya. Ya, ya, ya. Apanya, Bu, ya sama, Bu? Dengan mencari orang yang pertanyaan nomor 3 tadi yang dari Bapak. Iya. Mencari orang yang hilang itu. Sama dengan amanat agung gitu. Iya, sama, Bu, sama. Jadi kalau amanat agung kan sebetulnya kita baptiskanlah itu ya, Bu ya. Jadi bagaimana kita untuk tadi ya, untuk membawa jiwa-jiwa yang baru kan gitu ya. Untuk mengabarkan kabar keselamatan. Iya, itu kan perintah ya, Pak ya. Iya, iya. Betul, Bu. Pak Tumal, mungkin ingin menjembatani aja. Ya. Kan tadi dikatakan mencari yang terhilang. Apakah itu sama dengan amanat agung? Jadikan semua bangsa muridku. Iya, sama. Mencari yang terhilang untuk apa? Untuk dibawa kembali ke Kristus kan? Untuk dimuridkan, untuk ditobatkan, untuk dibuat dia menerima Kristus, untuk membuat dia percaya kan, Bu? Betul. Iya. Dari amanat agung kan membawa orang-orang kepada Kristus juga. Hal yang sama gitu. Pengkalimatannya aja berbeda gitu. Tapi sama, Bu. Secara tidak letterlock gitu. Mencari jiwa yang terhilang adalah amanat agung juga, gitu, Bu. Begitu bukan, Pak Tumal? Benar, Pak. Jadi yang kesulitannya kan kita mencari yang hilang, tapi kita sendiri hilang. Itu yang itu kita mesti hati-hati. Banyak penginjilan tidak berhasil karena kita selalu menganggap kita bisa membawa orang kepada Tuhan. Ya. Artinya kan kita harus memberikan orang melihat kita tidak hidup dalam Tuhan. Betul. Makanya penginjilan yang efektif adalah membawa Tuhan kepada orang-orang itu melalui kehidupan kita, melalui contoh kita. Itu loh sebetulnya gitu. Tidak membawa orang kepada Tuhan, tapi membawa Tuhan kepada orang. Kalau mampu membawa Tuhan kepada orang, artinya hidup kita sudah disesuaikan gitu dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kalau sekedar membawa orang berkoar-koar aja kita, bertobatlah, tapi orang melihat kamu sendiri nggak bertobat gitu. Begitu, Bu. Kita melebur dulu ya, Pak. Kita melebur dulu dalam Tuhan ya, Pak ya. Ya, bagaimana kita mengatakan tentang kebaikan Tuhan kalau kita tidak pernah mengalami itu, tidak pernah mengakui itu gitu. Ya. Begitu, Pak. Ya, kalau boleh kita orang itu yang bertanya, Bu, kamu kok bisa kayak gitu sih? Ya. Apa sih yang kamu yakini? Nah, itu berarti benar sudah. Artinya kita udah jadi garam dan terang untuk dia kan, kan gitu. Tapi bukannya kita yang datang ke dia memamerkan, kamu udah terima Yesus belum? Wah, ini repot nih kalau kayak gitu ya. Seolah-olah kita ini sudah benar di hadapan Tuhan, ya. Tapi kalau kita memang melakukan hal yang baik seperti yang Tuhan inginkan, orang itu akan datang kok. Kayak tadi kan, seisi rumahmu berarti nggak cuman Sakius toh, tapi seisi rumahnya, orang-orang yang ada di sekitarnya juga akan hadir. Jadi gampang, Pak, untuk ngetes pendeta. Sebetulnya pendeta itu baik apa enggak, datangkan aja orang situ, nginep di rumahnya seminggu. Ketahuan nanti kayak gimana dia kehidupan. Nah, itu artinya kan orang-orang di sekitarnya, Bu ya. Tadi kan amanat agung itu penting, hal sangat penting sekali. Tetapi ada satu hal kan gitu. Kita pun juga harus selalu menghadirkan Allah dalam hidup kita. Seperti Pak Jarwo tadi katakan ya. Jadi suhu kita, guru kita cuma satu sebetulnya. Nggak ada gurunya pendeta, nggak ada, Bu. Gurunya pendeta juga cuma satu, Yesus. Jadi saya akan membawa Ibu Sri itu kepada Yesus, bukan kepada saya. Sebetulnya kan gitu, Bu ya. Bagaimana saya bisa membawa Ibu atau siapapun, dari solidaritas itu saya membawa dia kepada Tuhan. Nah, karena itu pekerjaan Roh Kudus kan, Bu ya, bukan pekerjaan pendeta sebetulnya. Artinya saya menjembatani, tapi bagaimana dia nanti membuka dirinya atau tidak, ya saya sudah diserahkan sama Tuhan ya, karena itu udah pekerjaan Roh Kudus gitu. Di situ, Bu, kira-kira mudah-mudahan nggak tambah bingung ya, Bu. Pak Jarwo boleh sedikit lagi.
Boleh, Bu. Silakan, Bu. Saya lupa ya ayatnya di mana. Cuman waktu saya pernah baca kita kalau mau membawa orang itu kepada Tuhan lagi kan tidak harus orang yang tidak seiman, Pak ya. Kan kadang-kadang yang sudah dari sejak kecil jadi pengikut, jadi orang Kristen maksudnya, tapi dia terhilang gitu, maksudnya ya nggak pernah ke gereja, nggak pernah apa gitu ya. Apakah itu juga kita boleh menjadi membawa dia kembali kepada Tuhan itu boleh seperti itu juga nggak, Pak? Karena di ayat itu tuh mengatakan bahwa, aduh saya lupa ayatnya, maksudnya tuh kalau orang yang sudah di dalam Tuhan ya udah jangan diinjilin gitu loh. Lupa saya. Pernah nggak Bapak baca itu? Jadi saya kadang-kadang mengingatkan orang yang sudah jauh dari Tuhan walaupun dia udah Kristen, jadi agak ragu-ragu gitu, Pak. Kenapa diingatkan, kenapa, Bu? Sinyalnya ya, Pak ya. Oke, jadi gini, Bu. Kalau saya menginjili orang yang sudah Kristen atau mengingatkan atau apa, kan saya juga mengingatkan hal itu pada keluarga saya kan. Yang Kristen, bahkan anak pendeta sekalipun ya saya harus ingatkan. Kan gitu, Bu. Artinya mengingatkannya dengan cara apa? Ya dengan perilaku saya, bukan cuma dengan omongan aja gitu loh. Seperti itu, Bu. Jadi semua dari kita dasarnya apa? Dasarnya buah-buah kita, Bu. Supaya orang lain lihat gitu. Sehingga nanti tetap Ibu harus memberitahukan kalau dia salah kan. Jadi memberitahukan yang benar yang seperti apa, yang Tuhan ajarkan seperti apa. Nah ini yang penting, Bu. Karena bisa saja orang kemudian hilang atau kemudian nggak percaya lagi dan lain sebagainya ya. Itu ada, Pak. Ada. Jadi cerita saya tuh minta orang tuanya datang kepada saya cerita anaknya mau sekolah di Jerman. Lalu saya antusias dong cerita tentang Jerman dan lain sebagainya ya. Akhirnya dia ke Jerman setahun gitu. Pulang-pulang dia jadi ateis gitu. Jadi nggak percaya, saya dimarah-marahi orang tua. Terus saya bilang anaknya aja suruh datang ke tempat saya, nginep di rumah saya. Jadi hari itu kan saya tahu rupanya memang kalau di Jerman kan seperti itu ya, Bu ya. Seringkali ada ajaran-ajaran dan apa yang mempengaruhi. Seperti itu. Tapi akhirnya kita ngobrol-ngobrol gitu santai gitu ya, dan kita mengingatkan kembali. Nah, dia kan juga orang Kristen Ibu ya. Tapi akan hilang katakanlah gitu karena jadi nggak percaya sama Tuhan. Nah, melalui percakapan itu saya mengingatkan dia kembali tentang Tuhan dan tentang tradisi dari keluarganya. Itu, Bu. Jadi memang Oke. Demikian Bu Sri. Terima kasih Pak Tumpal. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih Pak Jarwo. Terima kasih Pak Tumpal. Terima kasih Bu Sri. Pak Jarwo boleh nambah. Pak Nurdin silakan. Ya. Oke, terima kasih Pak Jarwo. Pak Tumpal, saya membaca di sebuah artikel ya. Itu ternyata cerita tentang Lukas yang 19 ini ketika tadi kan Pak melihat bahwa ini Yesus pergi ke Yeriko pasti ada tujuannya gitu kan. Dan ternyata di artikel itu juga disebutkan ada satu yang hampir kira-kira pesannya sama, yaitu di Matius ada Matius 9 ya. Matius 9 yang Yesus ketemu dengan Matius sendiri. Ya. Dan Matius waktu itu masih jadi pemungut cukai kan. Kemudian orang-orang Farisi dan para imam protes gitu. Itu gurumu kok makan di tempat lain. Tetapi dari situ Matius menjadi pengikut Kristus kan. Kemudian yang satunya lagi adalah yang hampir sama dengan Zakius itu di 4 kalau tidak salah diceritakan ketika Yesus berjalan sengaja lewat ke Samaria dan ketemu dengan wanita Samaria. Ya kan? Wanita Samaria, Yesus di situ udah betul-betul super toleran gitu ya. Udah bertemu dengan wanita, bertemu dengan orang Samaria, wanita lagi kan. Nah, tapi yang pesannya di situ hampir sama dari ketiga tadi, dari yang ketemu dengan Matius, ketemu dengan wanita Samaria, dan terakhir ketemu dengan Zakius. Orang-orang pesannya itu orang-orang yang ditemuin oleh Yesus itu berubah. Seperti yang dikatakan Pak Jarwo tadi,
masing-masing membawa Yesus kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Seperti wanita Samaria, dia pergi ke kota, bahwa aku sudah bertemu dengan Mesias yang kita tunggu-tunggu, gitu kan? Dan akhirnya berbondong-bondonglah orang ikut Mesias. Apakah itu kira-kira Pak ya pesannya bahwa dari cerita Zakius ini, bahwa kita diminta untuk supaya ketika kita bertobat, seperti yang Bapak katakan tadi, kita punya satu tugas yang lebih mulia adalah untuk menceritakan tentang Tuhan itu siapa, tentang Kristus itu siapa. Sama seperti Zakius, dia sampai berani memberikan setengah daripada apa yang dia miliki untuk pelayanan. Artinya untuk orang-orang yang membutuhkan. Apakah itu kira-kira pesannya Pak dari ketiga persamaan cerita itu? Iya Makasih, Pak. Pak. Jadi Pak Kepal, silakan. ya, kalau yang Samaria tadi Pak, saya jadi diingat yang Samaria itu kan sama ya Pak. Jadi Yesus kan minta kepada perempuan Samaria itu, saya minta air dong. Ya. Wah ini udah kacau sekali nih. Artinya secara Yahudi itu udah nggak bener nih ya. Artinya dia malah bisa melempar air ke perempuan itu kan. Jadi nggak boleh minta gitu malahan. Ya. Nah, yang kita melihat di sini sebetulnya bukan misteri bahwa Yesus yang perjumpaan dengan Yesus lah yang membuat dia bertobat, tapi sikapnya Yesus itu loh Pak. Itu yang mesti kita belajar. Sikap keterbukaan, sikap menerima dia apa adanya. Menerima orang Samaria bukan sebagai musuh, misalnya kita dengan teman-teman Islam atau Hindu, Buddha kan kadang-kadang kita langsung menilai gitu ya. Jangan, kita terima saja apa adanya, siapa dia. Lalu kemudian kita bisa bersama-sama melakukan sesuatu kayak tadi kan minta air dong. Nah, ini kan mau perlihatkan ada solidaritas ya Pak ya. Dia nggak berbicara tentang Tuhan, nggak berbicara tentang apapun. Tapi ternyata inilah yang menggerakkan perempuan tadi kemudian kayak kaget gitu. Yeah. Nah, sebetulnya sikap atau perilaku seperti ini yang mengagetkan banyak orang sebetulnya ya. Ketika sekarang kondisi teroris, ini apa segala macam di Jogja itu teman-teman pernah datang ke penjara mereka gitu. Lalu mereka dipesan sama teroris itu seorang untuk tolong jagain anak-anak saya ya, anak-anak saya kan nggak salah mereka. Akhirnya teman-teman itulah yang kemudian merawat anak-anaknya, nyekolahkan dan lain sebagainya. Nah ini kan lalu membuat yang orang tadi itu jadi teroris tadi menjadi kayak aduh gitu Pak, kayak menemukan sesuatu dalam kehidupan dia. Cuman dia nggak ngerti apa sih ini gitu. Nah akhirnya dia tahu bahwa oh ternyata tuh orang-orang gereja. Nah itu loh Pak. Tadi kan tanpa dia ngomong orang gereja, dia cari tahu sendiri ini mereka siapa sih, kumpulan ini siapa sih sebetulnya. Kok mereka mau ya? Sementara kan mereka disisihkan ya. Kayak sekarang misalnya tanda kutip PKI itu udah langsung orang mikirnya negatif kan gitu Pak ya. Nah siapa kayak kalau orang saya gambaran saya seperti itu. Zakius itu kayak orang yang tersisihkan gitu loh Pak sebetulnya. Berani nggak sih kita? Ya berani nggak sih kita juga nerima mereka dalam hidup kita ini. Jadi sebetulnya Yesus mau mengatakan bahwa kalau kita melakukan hal yang sama dengan apa yang saya lakukan seperti ini, maka akan terjadi perdamaian, ketenangan gitu loh. Kan itu sebetulnya. Nah kalau kita lihat sekarang kalau mau dipas lagi kan Katolik ini kan juga jadi loh kok jadi kayak gini ada apa kan? Jadi bertanya-tanya kita. Tapi ya? Kenapa? Ya itu artinya kan ternyata bukan agamanya kan. Tapi manusianya, perilaku yang Yesus mau ungkapkan yang seperti ini loh mesti kamu lakukan. Nah itu yang sulit Pak. Artinya yang pengen saya lakukan sebetulnya yang saya ingin toh, bukan yang Yesus inginkan gitu. Makanya kita sering lewat nih. Yesus datang melewati kita doang nih. Kita nggak mau sampai ya tadi ya hancur hati kita gitu. Sampai Yesus lewat jangan sampai lewat dulu Tuhan. Tolong Tuhan. Apakah iya kalau kita misalnya baca Alkitab, baca firman Tuhan, setiap hari kita baca karena setiap hari udah rutin, padahal tiap hari kan baru sebetulnya ya. Tiap hari itu pula Yesus lewat dan kita tidak menggapai dia, kita lewat. Mau lewat Tuhan silakan, monggo silakan. Lewat aja terus gitu kan. Jadi kita nggak bisa merasa heran gitu loh Pak. Nggak ada something yang kita wonder. Ini wonder nih. Ketika kita ngerasain kayak kalau besok kita dikasih Tuhan kehidupan, masih nggak sih kita merasakan keluar biasaan itu tadi? Bisa bayangkan nggak sih kita kalau sekarang kita kondisinya seperti di tempat-tempat lain ya yang mengerikan kayak gitu?
Nah, sementara kita dalam keadaan damai dan tenang, ini kan semua kan anugerah ya Pak. Ya, ada kesempatan di mana kita bisa selalu hidup bersama dengan Tuhan. Itu sih saya kira pesan ya yang luar biasa dari Sakius ini. Jadi kalau lewat, jangan, ada lagunya kan itu, jangan lalui aku ya Tuhan. Ada lagunya itu bagus banget itu. Jadi kalau Tuhan lewat, jangan lalui aku Tuhan. Aku butuh sesuatu, aku mau sesuatu ya Tuhan. Nah, kita datang dengan segala dosa-dosa kita kan, nggak ada satupun dari kita yang nggak berdosa, dan kita minta Tuhan meluk kita kan, supaya kita ya diterima apa adanya gitu. Dan itulah yang membuat hidup kita menjadi, menurut saya menjadi luar biasa gitu menjadi wonder gitu. Saya sering Pak gitu Pak melakukan kesalahan gitu, terus tiba-tiba nggak inget sih Pak gitu ya. Nah, ketika saya manggil Yesus tadi ya lewat tadi, Tuhan jangan lewat dulu Tuhan, ada apa ya? Lalu dia datang dengan segala macam apa ya, kesalahan-kesalahan saya diungkap semua. Kamu gini. Nah itu ya akhirnya kan kita jadi kembali lagi gitu. Jadi hal-hal yang mudah sebetulnya, kita mulai dengan hal-hal yang sederhana lah, jangan hal-hal yang sulit ya. Tadi sebenarnya cerita yang sederhana sih, cerita yang sederhana. Yesus datang dalam hidup kita, lewat dalam hidup kita, gimana sikap kita? Apakah kita membuka hati kita, minta dia menyentuh kita, minta dia datang dan mengajari kita, atau bagaimana kan kita, atau kita biarkan aja. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus, itu ya Pak? Itu dia. Ya. Mampirlah ke aku juga gitu. Ya. Terima kasih Pak Tuban. Demikian ya. Pak Nurdin. Bapak Ibu, satu pertanyaan terakhir nih. Bu Nana, barangkali Bu Nana. Oh, tadi selamat malam Pak Jarwo, selamat malam Pak Tumpal. Tadi sama sih pertanyaannya dengan Pak Yusuf itu, kenapa saya bilang orang yang hilang karena dia belum pernah bertobat, kok dibilang orang yang hilang gitu. Nah, itu tadi juga ditanyakan Bu Sri, apakah orang yang hilang itu sama dengan orang-orang yang belum percaya, padahal mereka kan memang belum percaya gitu, bukan hilang. Itu belum ketemu bagaimana, ya, Pak? Ya. Kan Pak Tumbal, istilah mereka yang terhilang. Harusnya kan itu orang pernah ada, lalu tiba-tiba undur atau apa sehingga disebut yang terhilang. Begitu ya Bu Nana ya? Menurut pemahaman kita ya. Silakan. Ini menarik Bu, ini juga menjadi perdebatan dari para teolog, komentar-komentar banyak tentang hal ini gitu ya. Jadi sebetulnya ini Sakius ini orang percaya nggak sih sama Tuhan? Gitu ya. Sebetulnya dia orang percaya nggak sih sama Tuhan? Makanya lalu ada tadi kan, kalau ada apa-apa saya kembalikan 4 kali lipat. Berarti seolah-olah dia memang jujur kan gitu sebetulnya. Tetapi label itu loh Bu. Pokoknya kalau pemungut cukai labelnya udah pasti dia orang berdosa. Labelnya itu dulu Bu. Labelnya kan dilempar ke dia gitu. Karena dia mengambil pekerjaan itu tadi Bu. Mengambil pekerjaan pemungut cukai gitu Bu. Jadi orang akhirnya tidak lagi melihat apakah dia orang yang nggak percaya sama Tuhan atau percaya sama Tuhan, orang nggak lihat itu lagi gitu. Nah akhirnya label itulah yang ngikutin dia Bu. Akhirnya dia disingkirkan dari masyarakat, kan dianggap orang berdosa, disingkirkan kayak orang penyakit kusta itu loh Bu, disingkirkan dari masyarakat. Nah rasa kesepian inilah yang didatangi oleh Yesus. Karena dia butuh persekutuan, dia butuh orang lain, dia butuh relasi kan gitu. Nah Yesus datang tuh sebetulnya itu tadi, dengan menerima dia, risikonya kan berat nih. Yesus pun bisa disingkirkan kan gitu. Risikonya sangat berat sekali. Jadi betul pertanyaan tadi, apakah dia sebetulnya orang yang percaya sama Tuhan? Kita nggak tahu. Tapi sebagai orang Yahudi, mestinya dari sisi adat istiadatnya dia orang percaya sama Tuhan gitu loh. Tapi karena labeling, kan gitu Bu. Kita juga mungkin bisa terjadi seperti itu ya tanpa kita sadari. Kita melabel seseorang, dia bukan nggak percaya loh. Tapi kita sudah melabel dia yang akhirnya karena semua melabel dia, akhirnya dia menjadi orang yang seperti itu gitu. Lalu orang bertanya, sebetulnya dia orang berdosa nggak sih? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu sebetulnya. Cuma karena label itu tadi berkembang, ini kan yang bahaya Bu dengan ngerumpi itu tadi kan. Jadi kalau udah berkembang luar biasa, akhirnya yang tadinya enggak jadi iya gitu. Nah, sama dengan Sakius juga kayak gitu sih Bu. Dia orang percaya karena dia sebetulnya kan orang Yahudi ya. Orang Yahudi dari kecil kan memang orang percaya. Tapi perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu yang membuat dia terus kayak apa ya? Jadi berubah gitulah. Keberanian untuk kembali bermasyarakat gitu Bu ya.
Oke, terima kasih Pak Tumpal. Demikian Bu Nana. Saya mau memberi satu kesempatan lagi apabila betul-betul ada Pak Peri. Pak Peri, adakah pertanyaan yang ingin Bapak ajukan? Unmute dulu Pak, masih mute. Sama aku Pak Iya Pak Jarwo. Peri, silakan Pak. Bukan Bung Ferry, Pak Peri. Kali ini aku jadi di pendengar dulu aja dah. Iya, Pak Peri, aku menanyain Pak Peri. Pak Bini ya? Pak Peri. Ferry tadi pakai P. Ada Pak Peri di sebelah. Peri, oke, salah, oke. Sebelahmu itu Pak Peri namanya. Pak. Bukan Fanta, Papa. Ya. Halo, ya. Saya belum ada pertanyaan. Halo. Ya Pak Peri. Ada pertanyaan, baru dengar dulu dah. Oke Pak Peri, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya pikir ini akhir Patibulum kita malam ini. Kita akan ketemu minggu depan yang dipimpin oleh Pendeta Tohom tentang perumpamaan tentang uang mina. Setelah itu kita akan libur Lebaran gitu ya. Ya nanti saya umumkan secara resmi. Terima kasih Pak Tumpal untuk malam ini, begitu membuka banyak wawasan baru, atau setidaknya kalau tidak baru menjadi lebih dalam, menjadi lebih jelas kait mengaitnya, sehingga lebih bisa membekali kita sekalian dalam memahami kisah perjalanan Yesus yang menjumpai Sakeus itu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkontribusi dengan meramaikan diskusi kita, dan semoga Tuhan berkenan atas semuanya, dan Roh Kudus ada yang masing-masing ada pada diri kita, menggerakkan kita untuk tidak sekedar ngomong, tetapi melakukan, mewujudkan apa yang kita imani dalam hidup kita. Terima kasih. Sebelum kita tutup dalam doa, mari kita absen dulu. Ya, mohon berkenan menyalakan videonya. Saya akan memoderate. Wira, Bu Ratna, Pak Gunawan? Pak Gunawan mana Bu Nana? Oke, thank you. Mati lagi. Bapak Ibu, sekali lagi karena kita tidak pernah tahu kita di halaman berapa, tersenyumlah sampai proses foto ini selesai. Kak Ferry, tersenyumlah. Fotomu akan ada selalu di pojok atas. Jadi tersenyumlah. Saya akan mulai. 3, 4. Oke. Halaman pertama direkam dulu. Halaman pertama. Oke, berhasil. Sekarang halaman kedua. Halaman kedua. Ibu Grace berkenan menyalakan videonya Kak. 3, 4. Oke. Bapak Ibu, proses pengambilan foto sudah selesai dengan sukses. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya malam ini. Mari kita tutup Patibulum ini dalam doa yang akan dipimpin oleh siapa, Pak Gunawan nih. Pak Gunawan mohon berkenan menutup dalam doa. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Tumpal Tobing sebelumnya. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, terpujilah nama-Mu yang sungguh besar dan kasih-Mu yang demikian dalamnya, sehingga Engkau merelakan anak-Mu untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa kami semua.
Ampunilah segala dosa-dosa kami, Tuhan. Dan terangilah kami senantiasa supaya berjalan di dalam terang-Mu ini. Jika sebentar kami berpisah, kiranya Tuhan menuntun kami, dan Tuhan juga memberkati semua orang yang hadir ataupun yang berhalangan hadir, Tuhan, supaya berkat yang Kau berikan ini bisa menyalur kepada lingkungan di sekitar kami. Kami naikkan doa ini, Tuhan, di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gunawan. Pak Tumpal sekali lagi terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Tumpal. Terima kasih Pak Tumpal, makasih Pak Jarwo. Pak Jarwo. Sekali lagi selamat ulang tahun Pak Jarwo. Wah, happy birthday. Selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah juga untuk Bapak Ibu semua. Paskah. Selamat kali.